Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Sabilillah, selaku host di Satipa Bersuara. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian tentunya, ditemani oleh para ketua organisasi mahasiswa Fakultas Pertanian. Yang dalam hal ini yang bertema How to Survive as Mahasiswa Baru di tahun pertama Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini tentunya kita kasih kesempatan untuk para narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Yang mulai dari Ketua Himpunan Ilmu Tanah. Silahkan Pak Ketua untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Moderator yang telah memberikan waktu buat kita para ketua ini. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dinul Islami, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah periode tahun 2024. Ya. Saya berasal dari Kabupaten Bima. Itu aja sih sebentar. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Pak Moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya Arif Muhaimin selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi tahun 2024. Saya dari jurusan Budidaya Pertanian. Terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabil Rabani. Jadi saya salah satu koordinator di Himpunan Sosial Ekonomi Pertanian. Saya menggantikan Ketua Umum saya yang berhalangan hadir di hari ini, dan saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para pimpinan, izin para moderator. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Tamimi. Saya dari Prodi Budidaya Perairan. Saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Perikanan periode 2024-2025. Terima kasih ya sebelumnya untuk para ketua. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab pada kali ini, sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada para ketua Ormawa se-Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kita lanjut pada sesi selanjutnya. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, izin Pak Ketua, para ketua. Oke, mungkin saya langsung untuk bertanya kepada Pak Ketua Himpunan Ilmu Tanah. Oke, izin ya Pak Ketua. Nah, kalau menurut saudara ini, bagaimana sekiranya pengalaman pertama pada minggu-minggu yang akan dirasakan oleh para mahasiswa baru? Karena kalau kita lihat pada Senin kemarin, teman-teman adik-adik kita mahasiswa baru itu sudah mulai melakukan dunia perkuliahannya. Kira-kira dari seminggu ke depan, bagaimana kira-kira akan pengalaman yang mereka dapatkan kalau menurut Pak Ketua? Silahkan. Ya, kalau dari sepengalaman saya pas kita awal masuk tahun kuliah tahun 2022, pertama saya merasakan sebuah gejolak semangat yang sangat berbeda pas ketika menjadi seorang siswa. Kenapa demikian? Karena mahasiswa dengan jargonnya hidup mahasiswa itu saya rasa membangunkan mimpi saya. Ketika saya menjadi siswa, lalu saya muncul semangat baru ketika diikrarkan menjadi seorang mahasiswa. Nah, di situ saya bertemu dengan kawan-kawan baru yang suasananya masih hangat sekali karena masih awal perkenalan gitu. Nah, di situ saya melihat lagi bahwasannya kita tidak hanya datang kuliah, karena dengan melihat teman-teman saya makin peduli dengan teman-teman saya. Bahwa saya tidak sendirian gitu. Jadi kita punya tanggung jawab teman-teman kita juga. Itu sih saya langsung merasakan keterikatan gitu pas awal masuk sebagai mahasiswa. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan mungkin dari dari Pak Ketua Agroteknologi. Coba apa mungkin yang akan didapatkan sekiranya dalam seminggu ke depan adik-adik kita mahasiswa baru dalam menjalani masa perkuliahan. Silahkan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Tentunya sebagai mahasiswa baru, untuk teman-teman tahun 2024 ini tentunya akan merasakan atmosfer yang luar biasa. Apalagi mereka baru keluar lah bahasanya dari
yang namanya siswa dan bertransformasi menjadi mahasiswa begitu. Jadi untuk minggu-minggu pertama mereka pasti akan merasakan atmosfer yang luar biasa sekali dengan kehidupan kampus yang udah cukup jauh berbeda lah bahasanya dari kehidupan siswa gitu. Mungkin mereka untuk awal-awal ini akan mendapatkan teman-teman baru yang saya harap teman-teman maba ini akan selalu semangat untuk kedepannya. Jadi nggak untuk di minggu-minggu pertama aja gitu karena emang dibandingkan menjadi siswa di SD, SMP, SMA, mahasiswa itu sangat berat menurut saya pribadi gitu. Jadi saya harap mereka dengan semangat barunya ini tetap membara lah sampai akhir nanti. Iya, oke, begitu ya. Kalau dari Pak Ketua Himpunan Agroteknologi. Oke, setelah itu kita akan lanjut, kita akan menerapkan mungkin juga dari perwakilan dari Himasepta. Untuk itu silahkan bagaimana kira-kira pandangan dari Himasepta sendiri atau perwakilan dari Himasepta akan kehidupan kampus yang akan dijalani selama perkuliahan seminggu ke depan oleh adik-adik mahasiswa baru kita. Untuk itu saya silahkan untuk perwakilan dari Himasepta. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari saya juga nggak jauh beda dari Pak Ketua Ilmu Tanah dan Pak Ketua Agrotek. Jadi mungkin salah satu hal yang mau saya tambahin soal tantangan apa yang di awal di perkuliahan ya. Tantangan di awal perkuliahan itu mungkin masalah relasi dan teman ya. Jadi ya itu apalagi saya yang dari Mataram, kebanyakan orang-orang di pertanian ya, nggak dari sosial ekonomi pertanian aja, itu bukan dari anak Mataram, ada yang dari Lotim, Loteng, dan bahkan di luar Lombok gitu, dari Bima, Guntur Sumbawa. Intinya kita benar-benar orang-orang yang baru di sana, sama-sama saling nggak kenal. Jadi mungkin itu tantangannya, kita nggak punya teman sama sekali. Jadi ya bagaimana teman-teman bisa pinter-pinter teman-teman buat bisa membangun relasi baru gitu lah. Kalau dari saya mungkin kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut. Terakhir Pak Ketua Himpunan Mahasiswa Perikanan, silahkan. Bagaimana tanggapannya? Pak Moderator, saya izin menambahkan terkait kepada pernyataan dari para ketua-ketua tadi, bahwasanya ketika kita menjadi mahasiswa baru, tentunya pada saat kita masih siswa itu, kita itu yang dicari oleh guru lah sekiranya. Tetapi pada saat kita menyandang gelar sebagai mahasiswa, kita itu harus effortnya harus lebih. Kita sebagai mahasiswa harus mencari dosen lah istilahnya. Itu mungkin itu tantangan terbesar yang akan mungkin tantangan terbesar kedua yang akan dihadapi oleh mahasiswa baru khususnya dari budidaya perairan ialah yaitu menerima kurikulum baru, yang dimana kurikulum pada saat saya itu agak lebih slow lah istilahnya, agak lebih slow, tapi kemudian diganti sekarang oleh kurikulum tahun 2023, yang dimana kurikulum 2003 ini Pak Moderator, dia itu langsung digenjot oleh praktikum, berbagai macam praktikum. Mungkin itu saja. Jadi harapan saya pada mahasiswa baru khususnya program studi budidaya perairan, jangan sering patah semangat. Jikalau nanti ada suatu masalah, silahkan bercerita. Saya siap untuk mendengar dan menerima keluhan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, ya itu ya tadi tanggapan dari para ketua Ormawa terkait dengan pengalaman dan tantangan yang akan dirasakan oleh adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa baru ketika akan menjalani pekan selama 1 minggu ke depan. Nah, untuk pertanyaan kedua ya, izin para ketua, nah masih dalam lingkup selama 1 minggu perkuliahan ini. Nah, kira-kira apakah mungkin jika di awal perkuliahan bagi mahasiswa baru akan terasa berat dan membuat stres? Bagaimana cara untuk mengelola kesehatan mental dan fisik selama berkuliah? Nah, jadi di sini kita minta tanggapan dari teman-teman ketua Ormawa untuk bagaimana mengatasi atau meminimalisir supaya tidak kejadian akan hal-hal yang mungkin kalau kita di mahasiswa baru itu masih rawan ya bahasanya Pak Ketua ya. Nah, oke. Untuk itu mari kita dengar tanggapan dari yang pertama mungkin supaya lebih kita acak ya. Supaya tidak lebih monoton lah untuk Satipa bersuara kita pada pagi hari ini. Oke, untuk itu kita langsung ke Kahim Hima Agrotek. Silahkan Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Kalau
Yang saya lihat ya untuk minggu-minggu pertama ini khususnya program studi saya ya dari Iya. agroekoteknologi, saya rasa untuk teman-teman mahasiswa baru seharusnya untuk awal-awal ini tidak merasa Iya. tertekan segala macam lah ya. Iya. Karena emang untuk minggu pertama ini sepengalaman saya ya Iya. yang mungkin akan cukup berbeda karena udah perubahan kurikulum Betul. yang seharusnya sih untuk minggu-minggu pertama masih slow-slow aja begitu. Jadi belum ada praktikum, belum terlalu banyak tugas segala macam. Mungkin akan berbeda di minggu-minggu setelahnya begitu. Jadi saya harap juga teman-teman nanti lebih mengetahui cara pembagian waktu segala macamnya biar nanti kesehatan mental, pikiran segala macam akan tugas ataupun pendidikan di perkuliahan itu eh, dapat dikurangi gitu sehingga nanti saya harap juga teman-teman itu dengan apa namanya memanage waktunya dengan baik dan melihat skala prioritas begitu. Jadi yang mana yang harus kita dahulukan gitu dengan kita melihat skala prioritas untuk teman-teman maba nanti. Jadi nantinya teman-teman maba itu mengetahui apa yang harus dikerjakan duluan dan yang mana yang harus dikerjakan setelahnya gitu. Jadi mungkin hanya itu aja sih sebenarnya dari yang saya lihat untuk teman-teman maba di minggu pertama ini, Pak Moderator. Terima kasih Pak Kahim Himagrotek. Oke, untuk itu kita lanjut kita dengar tanggapan atau mungkin saran juga dari Ketua Himasepta atau yang dalam hal ini diwakili oleh koordinator bidang satunya. Silahkan Pak Koordinator. Oke, kalau dari saya mungkin masih kayak yang pendapat saya sebelumnya. Jadi relasi tadi itu butuh banget. Jadi kenapa? Untuk menghilangkan stres juga. Jadi untuk misalnya kalian misalnya stres terhadap tugas, praktikum dan lain ya. Karena mungkin dari setiap prodi ada praktikum itu ya. Ya. Nah, jadi itu yang mungkin bisa menghilangkan stres. Kita ngerjain praktikum bareng sama teman-teman, ngerjain tugas bareng sama teman-teman. Jadi itu kenapa mungkin sepenting itu teman baru di perkuliahan menurut saya. Ya. Harus ada teman baru ya. Nah, untuk itu teman-teman adik maba harus perkuat relasi yang sebanyak-banyaknya, perbanyak networking, jaringan untuk bagaimana meminimalisir akan stres yang mungkin akan dihadapi. Karena ini memang sangat rawan untuk teman-teman, lebih-lebih adik-adik mahasiswa baru. Untuk supaya lebih seru, supaya lebih intens pembahasan kita, untuk itu saya mengajak kepada Ketua Ormawa untuk kita menseruput kopi kita dulu. Ngobrol pintar ketika otak perlu inspirasi. Untuk itu ayo kita seruput. Gimana? Langsung jalan pikiran kita ya. Oke, untuk itu akan kita lanjutkan ngobrol pintar pada pagi hari ini. Karena tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari perwakilan dari Himasepta. Untuk itu akan kita lanjutkan ke Ketua Himpunan Ilmu Tanah. Untuk bagaimana tadi seperti yang dijelaskan oleh para ketua untuk memberikan tanggapannya kepada adik-adik mahasiswa untuk memberikan bagaimana solusi dari meminimalisir supaya tidak terjadi akan stres karena tugas, terus capek fisik, terus mental health. Nah, untuk itu supaya lebih menarik, mari kita dengar langsung tanggapan dan solusi dari yang akan diberikan dari Ketua Himpunan Ilmu Tanah. Silakan Pak Ketua. Gini tanggapan saya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pada awalnya. Nah, sebenarnya pada saat awal-awal masuk kuliah itu sepengalaman saya tidak merasakan stres atau keberatan kayak gitu. Karena gimana? Karena pada saat itu semangat kita itu memang masih sangat bergejolak, masih membara. Ibarat seperti katanya Bung Tomo itu kan. Nah, apa itu? Yang Bandung Lautan Api. Nah, seperti itulah semangat kita sebenarnya pada awal menjadi mahasiswa. Iya. Nah, kalau dari pengalaman saya juga, nah ketika masuk di era maba, nah itu tergantung bagaimana mindset dan pemahaman kita sebagai mahasiswa di masa transisi tersebut. Nah, karena mungkin pada saat kita jadi siswa, ya tanggapannya masih tugas itu berat, belum berani mencoba, memikirkan terus tugas itu. Padahal kenyataannya apabila kita jalani bersama teman-teman kita, kita jalani bersama organisasi kita, itu sangat seru menurut saya, Pak Moderator gitu. Karena kita berjalannya bersamaan gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Gitu. Kita fokus pada
tujuan kita sambil kita bangun sistem kita gitu. Sistem untuk pondasi ke tahun-tahun mendatang lagi gitu kan. Kalau itu sih dari saya. Perbanyak baca referensi, baca buku gitu, agar pikiran kita tidak hanya terlena pada suatu permasalahan perkuliahan saja. Masih banyak tanggung jawab lain yang harus kita jalani. Iya. Nah itu ya mungkin dari Ketua Himilta. Oke, terakhir kita akan mendengarkan solusi dan tanggapan yang akan kita berikan kesempatannya untuk Ketua Himpunan Mahasiswa Perikanan. Untuk itu silakan Ketua untuk memberikan tanggapannya terkait dengan yang sudah kita sebutkan tadi. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Moderator. Di sini saya ingin sedikit menambahkan saja terkait dengan pada Ketua Himagrotek dan juga perwakilan dari Himasepta dan juga Pak Kahim Ilmu Dana. Di sana tadi saya mendapat poin dari teman-teman, yaitu pertama manajemen waktu, dan yang kedua relasi, yang ketiga semangat yang membara. Nah, saya izin menambahkan bahwasanya ketika untuk masalah tugas yang membuat stres ini, teman-teman percaya saja, langsung ketika misalnya ada tugas sekarang, langsung kerjakan teman-teman, jangan tunda-tunda. Karena di sini saya melihat bahwasanya Pak Moderator, mohon maaf saya buka-bukaan di sini di program studi saya banyak sekali yang seperti deadlineer. Di sana sistem kebut semalam. Ya di mana di sana itu sering bisa merusak otak lah istilahnya. Bisa merusak otak, bisa bikin kita stres, bisa bikin kita galau lah gitu. Makanya oleh karena itu ketika ada misalnya tugas diberikan oleh dosen, entah itu tugas proyek ataupun tugas praktikum, saya sarankan buat teman-teman untuk mahasiswa baru untuk langsung mengerjakan, jangan menunda-nunda waktu. Dan juga untuk mental ya, untuk kesehatan mental ini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, mohon maaf, di mana di sana beliau mengatakan bahwasanya semua ini pasti akan selesai. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Yang penting langsung kerjakan teman-teman sekalian. Jangan sering menunda-nunda waktu. Mungkin itu aja yang saya bisa. Jangan menunda-nunda ya. Nah itu mungkin tadi beberapa tanggapan dan solusi yang bisa teman-teman mahasiswa baru itu kerjakan. Bagaimana yang tadi yang sudah disebutkan oleh para ketua Ormawa. Yang kalau izinkan, kalau saya simpulkan, supaya yang tadi untuk yang pertama supaya manage waktunya. Nah teman-teman supaya tidak terlalu ngeblank akan tugas, banyaknya tugas sehingga menimbulkan atau memicu yang namanya stres. Tugas jangan ditumpuk-tumpuki. Kalau katanya filsuf barat itu, kalau dalam ilmunya stoikisme itu, kalau masalah-masalah yang di luar kendali kita itu supaya diasingkan dulu. Nah untuk itu marilah tangani dulu apa yang mungkin sekiranya masalah-masalah yang bisa kita tangani duluan. Nah, seperti tadi dari kata Kahim Himagrotek juga dan perwakilan dari Himasepta itu untuk yang stres tugas, kebanyakan tugas. Nah, di sini perbanyaklah networking atau jaringan teman-teman, kakak-kakak senior. Dan katanya juga Pak Kahim tadi terkait dengan kalau mau asik supaya tidak stres mengajarkan tugas-tugas yang terlalu menumpuk tadi bahasanya itu kerjakanlah bersama teman-teman supaya tidak stres sendirian. Nah gitu ya tadi Pak Ketua. Nah oke, untuk itu kita akan melanjutkan mungkin ya. Nah di sini yang pertama mungkin yang akan kita tanyakan langsung dari perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Oke, untuk pertanyaannya kira-kira dari menurut Pak Koordinator, apa perbedaan yang mungkin sangat signifikan yang dirasakan antara pembelajaran dalam dunia kuliah dan dunia sekolah pada masa SMA bagi teman-teman mahasiswa baru? Nah, kira-kira perbedaan yang signifikan untuk ke depan yang mereka rasakan dari dunia SMA ke dunia perkuliahan itu seperti apa? Oke, silahkan kita tunggu tanggapannya dari perwakilan atau koordinator dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pertanian. Silahkan Pak CEO. Sejujurnya kalau menurut saya dunia perkuliahan itu lebih fleksibel ya dibandingkan dunia sekolah. Mungkin bisa dibilang lebih tertekan di SMA kalau saya dibandingkan kuliah.
Tapi mungkin ada beberapa hal yang apa ya, kayak bahasanya kita culture shock gitu, kayak kaget gitu ya, kaget tiba-tiba masuk kuliah tiba-tiba wah gitu lah. Karena ya emang berbeda gitu yang kayak yang disebutin tadi, kayak kita yang harus cari dosen, terus praktikum tiba-tiba banyak banget. Ya, tapi fleksibel, kita bisa kerjainnya kapan aja. Jadi mungkin itu hal yang berbeda menurut saya, dan saya yakin sih kalau teman-teman emang niat buat hidup gitu ya, niat buat hidup bisa kok dijalanin. Itu hal yang gampang menurut saya. Menurut saya itu gampang. Gampang ya. Nah, intinya jalanin berarti ya untuk adik-adik mahasiswa baru. Oke, sangat simpel dan fleksibel dan dinamis sekali dari Pak Koordinator Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Oke, untuk itu kita lanjutkan. Kita mendengar tanggapan dari Kahim Himagrotek. Kira-kira dari menurut Pak Kahim, bagaimana tanggapannya terkait dengan perbedaan yang mungkin sangat signifikan yang akan yang akan dijalani oleh teman-teman adik-adik mahasiswa baru kita dalam menjalani perbedaan dari studi SMA sama yang sekarang di masa perkuliahan itu tersebut. Oke, untuk itu silahkan Pak Kahim Himagrotek. Ya mungkin nggak terlalu jauh berbeda dengan saudara saya di samping. Iya, betul sekali. Berbicara masalah kuliah emang sangat fleksibel begitu waktunya. Cuman mungkin ya perbedaan dasar nantinya adalah dari segi tugas dari culture shock juga ya, dari untuk teman-teman maba, apalagi kan khususnya di Unram sangat beragam sekali gitu, sangat heterogen antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya, ada yang dari luar pulau dan lain sebagainya begitu. Cuman kalau perbedaannya karena mungkin teman-teman maba juga nanti bakal, karena ini masih semester 1 ya, karena di pertanian kita pakai hitam putih, mungkin selesai ini baru mungkin mereka ngerasain kebingungan lah memilih outfit. Soalnya saya sendiri memilih outfit makanya saya karena dulu itu masih SMA SMP kita pakai seragam, sekarang apa saya pakai ini makanya apa saya pakai ini, makanya plot twist sekali ternyata ya dari pakai makanya karena itu emang perbedaan sekali menurut saya. Nah, selain dari culture shock, milih outfit segala macem, terus masalah perbedaan yang sangat mendasar adalah dari laporan segala macem, kita harus detail segala macem gitu. Berbeda sekali dengan SMA. Kalau di SMA SMP, kalau saya ya yang penting kerjain aja ya udah selesai. Tapi sekarang kan nggak mungkin kita kerjain ya udah kumpul, kan nggak mungkin, kita harus revisi segala macam. Jadi saya harap juga teman-teman nanti mengerjakan segala macam tugasnya itu dengan sepenuh hati lah intinya. Mungkin itu aja sih. Iya, oke. Gitu ya, ternyata kita mendengarkan tadi sangat plot twist sekali terkait dengan perbedaan yang mungkin yang sangat signifikan yang akan diterima oleh adik-adik mahasiswa baru terkait dengan outfit yang awalnya dulu di SMA itu baju pakaian kita itu formal, yang dulunya tuh dari Senin sampai Rabu, Kamisnya sampai Sabtu itu beda, dan sekarang dalam dunia perkuliahan itu kita bebas. Itu pun yang teman-teman dalam satu hari itu outfitnya bisa beda-beda ya Pak Ketua ya. Oke, terima kasih Pak Kahim Himagrotek. Untuk itu kita lanjutkan ke Ketua Himpunan Mahasiswa Perikanan. Nah, kita menunggu jawaban atau tanggapan plot twist juga yang mungkin itu di luar nalar ya nanti yang tidak bisa kita pikirkan terkait dengan tanggapan Pak Kahim. Oke, untuk itu silahkan Pak Kahim. Oke, menurut saya perbedaan atau tantangan yang besar ketika kita menjadi siswa dan menjadi mahasiswa itu ialah pertama, kita dulu ya seperti saya bilang tadi, seperti bilang Pak Kahim tadi, bahwasanya nanti transisi dari siswa ke mahasiswa itu akan sangat berbeda, seperti dari mulai pembelajarannya mungkin, mulai dari outfitnya. Nah, saya di sini ingin menekankan bahwasanya juga nanti mungkin dari teman-teman yang mahasiswa baru ini akan sering mengeluarkan uang, akan sedikit banyak mengeluarkan uang, apalagi teman-teman yang merantau dari luar daerah ke Universitas Mataram ini sangat banyak sekali akan mengeluarkan uang. Karena itu teman-teman para Pak Kahim, sana privilege untuk jadi mahasiswa ini menurut saya bukan privilege sih, banyak siswa privilege banyak sekali, makanya privilege dari mahasiswa ini sangat
sangat banyak menguntungkan karena kenapa? Banyak sekali orang yang di luar sana ingin berkuliah namun terhalang oleh biaya dana. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, tantangan yang saya akan spill dari saya itu ialah jangan terlalu banyak mengeluarkan uang, itu aja sih. Karena di sini melihat bahwasanya apalagi yang di luar daerah ya, banyak sekali, belum lagi ngekos, belum biaya praktikum, segala macam. Oh iya, itu ya mungkin tantangan yang paling teman-teman yang paling signifikan ya, tantangannya terkait dengan bagaimana teman-teman supaya bisa memanage uangnya, apalagi yang merantau, jangan boros-boros. Nah, itu sudah ada nantinya ke kakak-kakak, teman-teman atau senior-senior mungkin yang bisa teman-teman sharing, ajak sharing. Adik-adik maba bisa sharing kepada senior-senior. Tadi juga dikatakan Pak Kahim Himapika terkait dengan privilege. Bahwasannya Najwa Shihab pernah mengatakan 20% kita pemuda yaitu dari 100% kita adalah 20% yang harus memanfaatkan privilege ini sebaik-baik mungkin. Sebagaimana kita mahasiswa yang bisa dalam hal ini bisa memanfaatkan atau bisa menggali yang namanya sumurnya ilmu pengetahuan. Begitu ya Pak Kahim? Oke, untuk itu kita lanjutkan terakhir dari Pak Kahim Himpunan Ilmu Tanah. Nah, kita akan dengar tanggapan dari Pak Kahim yang paling ganteng ini tentunya. Silahkan untuk itu Pak Kahim Himilta. Ya silahkan, ayo kita ngopi dulu biar jalan. Toh, nah cocok memang. Kopi saya ini bang. Oh, memang kalau sudah ngopi jalan semuanya. Jalan semuanya ya. Begini loh Pak Men, kalau dari saya ketika masa transisi, karena kita juga kan datang untuk merantau gitu. Betul. Nah kalau datangnya seorang perantau, tentunya pada saat SMA kita, saat menjadi siswa, kita ada disiplin lah, didisiplinkan oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita gitu. Nah kalau pada saat masa transisi kita menjadi mahasiswa sekarang, kita diberikan kemerdekaan seluas-luasnya. Betul sekali. Yang dimana kita diberi waktu manajemen sendiri, uang kita manajemen sendiri, semuanya kita, bahkan makan pun ya kita atur sendiri lah. Ibarat lagu itu makan sendiri, minum sendiri, cuci sendiri lah gitu. Betul sekali ya. Nah disitulah letak keistimewaannya kalau dari menurut saya. Betul. Karena kita sudah tidak dikekang dengan menjadi siswa, kita jadi mahasiswa, bisa mengatur diri kita sendiri, pola pikir kita bagaimana ke depannya. Mindset kita harus berubah. Nah, yang lebih penting lagi kita datangnya kan sebagai seorang akademisi. Iya, betul. Nah, datang sebagai seorang akademisi itu tentu sangat berbeda. Betul sekali. Pada saat siswa ya bisa biasa-biasa aja kita mainnya. Nah, kalau sudah jadi mahasiswa, karena kita akademisi yang harus berbeda dengan yang siswa lainnya betul gitu. Sekali, Pak Kahim. Itu harus lebih profesional menurut saya. Nah, profesional gimana? Penempatan dirinya pada saat bergaul, pada saat berorganisasi atau pada saat berkuliah itu sangat berbeda gitu. Nah, satunya lagi terkait dengan etika dan moralitas kita. Gitu. Etika dalam kampus dan moralitas. Etika dan moralitas itu yang paling penting menurut saya ketika kita menjadi mahasiswa. Betul sekali. Etika itu kita belajar sendiri. Tentunya kebudayaan di kampung kita berbeda dengan di kota gitu kan, Pak. Betul sekali. Nah, itu yang paling saya rasakan itu. Nah, itu kita harus menyesuaikan di situ. Terus etika kita diperhatikan lagi karena kita lebih didekatkan dengan profesor-profesor hebat, teman-teman hebat gitu. Terus moralnya di mana? Kita punya tanggung jawab ketika datang ke sini. Betul. Kita ada saudara kita yang kita tanggung, petani di kampung kita tanggung. Masa depan bangsa ini kita tanggung semua. Betul sekali ya. Itu sih, Pak. Itu betul sekali ya dari kata Pak Kahim tadi beberapa kita dengar untuk teman-teman atau mahasiswa baru supaya lebih diperhatikan tadi terkait dengan etika, moralitas dan profesionalitas kalau sudah menjadi atau kalau sudah menyandang yang namanya mahasiswa, karena teman-teman sekarang sudah tidak menjadi mahasiswa lagi tentunya yang dulunya kalau bahasa atau yang familiarnya kita dengar itu kalau dulunya itu kita disuapin saja. Nah, kalau sekarang kita harus mencari makan sendiri, mencari ilmu sendiri, tentunya apa? Tentunya untuk keberuntungan atau kebermanfaatan kita untuk kedepannya supaya mencapai yang namanya masa depan yang cerah.
kita harus bertarung, manfaatkan usia muda kita sekarang ini untuk bagaimana mencari relasi, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kalau kata ustadz yang sering kita dengar, supaya apa? Supaya berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan tentunya menjadi kebanggaan orang tua kita semua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah bermuara tadi terkait dengan pengalaman atau tantangan-tantangan yang akan diterima oleh adik-adik kita ke depan ketika menjalankan masa perkuliahan. Oke, untuk itu kita akan lebih spesifikasi lagi untuk bagaimana kita mendengar tanggapan-tanggapan dari kakak-kakak tingkat, dari ketua himpunan yang tentunya paling gagah-gagah ini se-Universitas Mataram tentunya. Nah, di sini kita akan mulai kembali lagi akan membahas ke masalah himpunan tentunya di sini. Nah, karena teman-teman kan tidak tahu apa itu himpunan, karena masa ospek dulu selama 3 hari yang kemarin tuh tentunya dia masih belum terbuka yang namanya himpunan itu apa. Mungkin masih terlintas sebentar saja lah bahasanya begitu. Nah, untuk itu kita akan mulai pertanyaan pertama dari Kahim Himpunan Mahasiswa Perikanan. Nah, untuk itu kita akan menanyakan terkait dengan apa sih itu himpunan mahasiswa itu sendiri. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, supaya teman-teman adik-adik mahasiswa baru paham detail bagaimana sih himpunan itu sendiri, bagaimana caranya kita berhimpun, bersosialisasi. Untuk itu mari kita dengarkan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Perikanan. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Moderator. Di sini saya sedikit menjelaskan ya, Himpunan Mahasiswa Perikanan ialah himpunan yang berfokus pada program studi mahasiswa perikanan atau program studi budidaya perairan yang dimulai dari semester 1 hingga semester lanjut. Dan juga di sana di himpunan ini ialah untuk menaung semua kreativitas maupun soft skill yang ada pada diri teman-teman masing-masing. Dan juga teman-teman dari himpunan ini bisa mendapatkan informasi mengenai beasiswa, entah itu informasi terbaru mengenai fakultas, universitas itu. Itu dari saya. Karena kenapa? Kalau kita himpunan itu, saya kembali lagi tanya. Mengapa IPK itu 4? Karena 96-nya itu didapat dari himpunan ataupun organisasi. Nah, betul sekali. Mungkin itu saja, karena mungkin itu saja dari saya. Saya melanjutkan ke moderator. Iya. Menarik ya tadi dari Pak Kahim Himapika, bahwasanya mungkin kita semua juga baru mendengarkan kan bagaimana kenapa sih IPK itu 4, karena yang kita tahu IPK 4 itu adalah mungkin yang tinggi. Nah, ternyata plot twistnya dari Pak Kahim Himapika, 96%-nya itu kita akan dapatkan dari luar kampus atau organisasi, sehingga mendapatkan 100% kelulusan ataupun pengalaman yang tentunya untuk ketika keluar kita udah siap kerja, begitu ya maksudnya Pak Kahim. Oke, terima kasih Pak Kahim ya. Untuk itu kita lanjutkan dari Pak Kahim Himilta. Nah, bagaimana tanggapannya terkait apa sih itu himpunan mahasiswa yang sekarang masih lagi hangat-hangatnya nih, lagi rame-ramenya terkait dengan oprek. Nah, begitu. Oke, untuk itu silahkan Pak Kahim Himilta. Begini sobat-sobat Faperta. Nah, kalau berbicara tentang himpunan, tentunya tidak terlepas dari program studinya itu sendiri, atau jurusannya. Betul. Nah, di sini kita Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah atau kita singkat Himilta. Betul. Nah, di Himilta ini tentu tujuannya pada umumnya semua himpunan itu untuk mewadahi teman-teman di jurusan, mewadahi ide, bakat dan daya kreativitasnya, baik moral maupun materialnya gitu. Nah, itu kita bertampung di sana. Nah, pada saat berjoin di himpunan, tentunya kita akan dapat relasi yang sangat banyak gitu. Betul. Karena di mana kita dapat melatih manajemen waktu tadi. Di sini kita kesempatan kita untuk mensibukkan diri kita. Supaya kita datang di rantauan ini tidak hanya untuk scroll TikTok aja pada umumnya gitu. Betul sekali. Jadi kita menyibukkan diri kita di sini gitu. Nah, pesan saya ketika berada di himpunan itu,
jangan cari makan di himpunan. Jarang cari makan. Kalian Betul. tidak akan mendapatkan makan apapun. Betul sekali. Tapi cari hikmahnya di himpunan itu. Betul. Tapi tidak kita rasakan sekarang gitu. Iya. Tapi akan kita rasakan ke depannya. Mungkin kita sapa dengan teman-teman lama, Betul sekali. teman-teman seormawa, para ketua ini mungkin nanti Iya, ke depannya kita akan saling ketemu lagi. Betul. Tentu itu relasi yang sangat besar menurut saya gitu. Jadi itu paling penting dari himpunan. Relasinya, Betul. merangkulnya, bekerja samanya. Ya intinya jangan cari makan di himpunan. Mohon maaf jangan dulu. cari makan Jangan ya cari untuk makan. adik-adik. Ya, tapi Oke. ilmunya insya Allah kita dapat Iya, bersama. betul. Kalau bahasa halusnya itu gelas kosong yang kita bawa dari rumah. Nah, disinilah kita akan untuk mengisi gelas kosong yang kita bawa dari rumah, yaitu di himpunan masing-masing. Begitu ya, Pak Kahim mungkin maksudnya. Oke, untuk itu kita lanjutkan ke Pak CO, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian. Untuk itu silahkan kita menunggu tanggapannya dari Pak CO. Oke, saya sedikit menyimpulkan aja ya. Sebenarnya himpunan itu organisasi profesi. Kita lembaga yang non money oriented gitu. Jadi tujuan kita tuh bukan uang, yang kayak disebutin tadi sama Kahim Himilta. Tujuan kita bukan uang, tujuan kita ya udah pengalaman, ilmu dan segala macam. Dari leadership, problem solving, dan lain-lain tuh kita dapetin di himpunan. Itu saya yakin banget ya. Ini walaupun kita orang yang belum terjun ke dunia kerja ya. Tapi kita juga ada beberapa orang lah, ada alumni lah ya dari himpunan kita masing-masing itu yang mengatakan kalau berguna banget ilmu-ilmu yang ada di himpunan itu. Dan organisasi manapun ya, nggak himpunan aja, organisasi manapun itu berguna banget di dunia kerja. Oke, bagus sekali ya dari Pak CO Koordinator tadi. Untuk itu kita lanjutkan terakhir, mungkin yang paling banyak ini nih, yang sudah disimpan-simpan oleh Pak Kahim. Terlihat dari gimik wajahnya tadi, banyak sekali mungkin kata-kata mutiara, wejangan yang akan disampaikan. Bagaimana sih pentingnya teman-teman adik-adik mahasiswa baru itu untuk masuk ke himpunan mahasiswa atau ormawa yang ada di prodi masing-masing. Untuk itu silakan Pak Kahim Himagrotek, silakan. Berbicara masalah himpunan, sebenarnya himpunan sendiri adalah wadah untuk mahasiswa yang ada dalam program studi tersebut begitu. Jadi himpunan itu menjadi wadah untuk berkreasi, untuk menjadi lebih dari hal-hal sebelumnya gitu. Jadi untuk kami di Himagrotek atau Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi, kami juga memiliki beberapa tujuan begitu di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami itu. Betul. Bahwa kami itu akan menjadi wadah, menjadi tempat untuk kalian berdiskusi dan lain sebagainya untuk mahasiswa agroekoteknologi gitu. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa baru nantinya menjadikan sekretariatan Himagrotek itu menjadi rumah kedua kalian begitu. Kedua. Karena apa? Saya sendiri juga sebagai perantau sangat diterima gitu, sangat ramah-tamah orang-orang di sini, khususnya di Himagrotek ataupun teman-teman himpunan lainnya itu sangat menerima apa adanya gitu teman-teman gitu. Mungkin teman-teman sekarang masih ngerasa relasi di himpunan itu masih kurang berefek atau kurang berimbas ke diri kita sendiri. Betul. Namun nanti di akhir nanti begitu tidak ada yang tahu. Jadi saya ingin teman-teman menanamkan pada diri teman-teman mahasiswa baru bahwasannya adalah mungkin kita kenal orang-orang di sini ini mungkin tidak terlalu berefek lah untuk saat ini, tapi apa? Betul. Kita lihat masa depan, siapa tahu mereka jadi rektor, Jadi segala macam, dia jadi presiden, siapa yang tahu? sangka Makanya mungkin panjang jadi itu ya. relasi-relasi di awal himpunan ini mungkin betul, masih kurang berguna untuk kita Iya. di dunia kerja untuk saat-saat ini gitu. Tapi nanti saat kita sama-sama selesai dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, tidak ada yang tahu masa depan. Siapa tahu teman kita, teman sebangku kita, teman makan kita, Betul teman kita di sekali. himpunan dan lain sebagainya itu akan Betul. menjadi orang hebat gitu. Jadi di sana akan menjadi ladang tersendiri di kita bagi kita gitu. Jadi saya harap juga teman-teman memanfaatkan himpunan ini untuk mengeksplorasi Iya. secara keseluruhan gitu, dari relasi, ilmu, sehingga bakat-bakat soft skill serta hard skill teman-teman itu Himpunan di poles di sana gitu. Itu sih yang saya harapkan. Jadi saya harap teman-teman itu menanamkan pada diri teman-teman sendiri itu bahwa mungkin relasi yang sekarang itu belum terlalu berguna lah bahasanya, tapi Iya. nanti siapa yang tahu, teman-teman kita sendiri siapa tahu ada yang jadi presiden segala macam. Di sana Amin, kita dapat. aminkan, kita Makanya aminkan. itu yang Pantau penting Pak Kahim sebenarnya. gitu kan.
Amin. Begini itu aja sih. Jadi Ya, itu kades ya. juga. Jadi kades. Aman. Siapa tahu mungkin ya, Ya, itu jadi- ya dari para ketua Ormawa tadi. Nah, itu untuk itu teman-teman sangat dianjurkan sekali untuk kemudian masuk di himpunan mahasiswa prodi masing-masing. Karena apa yang tadi sudah kita dengarkan tadi, siapa sangka bentuk jangka panjang yang akan kita lihat sekarang ini, mungkin tidak sekarang kalau kata Pak Kahim tadi, mungkin kalau kita ibaratkan dalam menanam buah, sekarang kita tanam mungkin langsung tidak langsung kita akan memetiknya, tapi jangka panjangnya itu mungkin ke depannya kita akan mendapatkan buah yang matang, akan bisa membuat kita bisa memenuhi kehidupan terkait dengan jangka panjang. Mungkin Pak Kahim Himilta bisa jadi kadis, Kahim Himagorote, kan siapa sangka. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada teman-teman mahasiswa baru untuk memperluas relasi networking, karena di sanalah teman-teman bakal pulang. Kalau kata Pak CEO tadi, itulah bangun rumah sebagai himpunan itu sebagai rumah kedua atau keluarga yang tadi. Gitu ya. Nah, jadi supaya saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa baru, jangan harap kalau kata Pak Kahim itu, jangan menganggap atau jangan menanamkan mindset itu apa yang himpunan berikan ke saya, tapi tanamlah kepada mindset adik-adik mahasiswa baru untuk apa yang bisa saya berikan atau kontribusikan kepada himpunan sendiri, supaya begitu ya. Nah, supaya jangan salah kaprahnya ya gitu dalam berpikir apa ya sih yang dikasih himpunan ke saya. Pikirlah apa yang bisa saya kasih ke himpunan tersebut. Begitu. Terima kasih Pak para ketua. Untuk itu kita sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita refresh dulu. Kalau laptop itu kalau kita terlalu lama megang terus mengetik-ngetik akan menimbulkan kepanasan gitu ya. Untuk itu kita refreshing. Oke. Untuk itu saya ingin menanyakan terkait dengan tadi masih di dalam ranah himpunan, seperti yang tadi yang sudah disebutkan terkait dengan relasi networking jaringan, kita dapat tugas dari kakak senior, kakak tingkat, teman himpunan. Nah, untuk itu pertanyaannya, seberapa penting peran senior atau kakak tingkat atau yang biasa pemilihan adik-adik dengar itu cutting, nah bahasanya di sana, dalam proses adaptasi mereka atau adik-adik kita ini mahasiswa baru di lingkungan kampus di Fakultas Pertanian tersebut. Oke, untuk itu silahkan kasih tanggapannya dan wejangannya Pak Kahim Himilta. Kalau dari Ketua Himilta ya, terkait dengan peran senior ini sangat signifikan sekali. Ini sangat berpotensi perannya kita sebagai seorang senior yang mewadahi kawan-kawan baru kita, mahasiswa baru. Nah, di senior ini tentunya mereka banyak belajar. Ketika pertama kali melihat seniornya saja, mungkin dari etikanya seniornya, profesional seniornya, mereka akan melihat bahwa marwahnya seniornya itu kayak gimana. Di situ cara kita bergaul, cara kita ngobrol sama senior-senior lainnya. Di situ mereka langsung melihat marwah, misalnya marwah ketua himpunan itu sendiri. Di situ dilihat perannya itu sangat besar menurut saya. Ya. Jadi mereka akan meniru apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat pertama itu yang akan mereka bangun di dalam pikiran mereka, mindset awalnya mereka itu yang dibangun. Nah, selain itu peran senior ini ketika melakukan bahasanya pengkaderan kan. Pengkaderan tentu kita ada di setiap himpunan kita masing-masing. Betul sekali. Nah, kualitas dari senior yang mengikuti berbagai organisasi itu sangat menentukan sekali untuk arah ke depannya. Yang dimana semakin banyak organisasi di luar yang mereka tekuni senior-senior ini, otomatis relasi yang dirasakan oleh mahasiswa baru ini pastinya banyak juga ke depannya. Karena peran dari senior-seniornya yang di atas. Kalau senior-seniornya berkualitas, insya Allah mahasiswa baru juga pasti akan berkualitas, Pak. Lebih malahan. Karena mereka mendapatkan wadah duluan, sarana duluan. Karena besarnya relasi dari seniornya nanti dilanjutkan oleh kawan-kawan baru, mahasiswa baru. Tentu senior juga di sini katakanlah banyak senioritas sebenarnya. Karena merasa paling senior juga dia tidak menghargai juniornya. Tapi ketidak menghargai itu merupakan suatu sikap kepedulian juga, Pak. Karena gimana? Kita mahasiswa baru diberi tantangan
bahwa sikap apatis dari senior itu Iya. suatu tantangan tersendiri. Gimana caranya kita sebagai seorang mahasiswa baru Iya. meluluhkan senior kita dulu, betul sebelum ya. kita meluluhkan dosen yang lain Betul sekali. atau Berarti ya gerbang awal itu senior, berarti senior, ya, kakak tingkat. tempat kita belajar senior, Iya, karena betul sekali. mahasiswa baru itu harus berani mencoba semuanya. Harus eksploratif lah kalau Eksploratif bahasanya. harus, Iya, betul sekali. karena ya senior itu bahan percobaan mereka sebenarnya. Bahan percobaan Iya, ya, tapi buat bukan mereka kelinci belajar. berarti Iya, ya, supaya bukan kelinci. diksinya itu jangan teman-teman ubah-ubah gitu. Ya, di situ mereka belajar awalnya sebelum mengulangi kesalahan yang sama di yang lainnya yang paling fatal gitu. Itu sih peran senior itu sangat besar menurut Besar saya. ya. Oke, sangat bagus sekali ya kita dengar tadi bagaimana tanggapan dari Ketua Himpunan Ilmu Tanah untuk bagaimana teman-teman ke depan kalau sudah masuk himpunan, gerbang awal yang harus didekati kalau katanya Pak Kahim Himilta itu harus senior, atau anggaplah gerbang awal untuk sebelum mendekati dosen-dosen, karena senior yang kalau bahasanya itu udah ada pengalaman terlebih dahulu. Nah, untuk itu kalau sudah mendengarkan wejangan dari senior, barulah kita bisa mendengarkan, bisa masuk ke dosen-dosen, bagaimana cara mendekati dosen, begitu ya. Oke, itu maksudnya dari Pak Kahim. Oke, untuk itu kita lanjutkan ke Pak Kahim Himpunan Mahasiswa Perikanan yang terkait bagaimana seberapa penting sih kakak tingkat atau familiarnya cutting untuk teman-teman mahasiswa baru dalam proses beradaptasi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Untuk itu silahkan Pak Kahim Himapika. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator. Untuk pentingnya senior dalam sebuah organisasi atau dalam kuliah ialah pertama, kita itu bisa menanya bagaimana misalnya di suatu pelajaran ada yang kita tidak mengetahui. Nah, kita itu bisa mengetahui pelajaran tersebut. Nah, kita itu bisa untuk menanyakan hal tersebut ke senior tersebut. Dan juga pentingnya senior ialah di organisasi itu ialah biasanya untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa baru ini supaya dia tidak lepas liar atau kendali lah istilahnya seperti itu. Pengalaman bersama benar, biar tidak terjadi hal yang diinginkan lah istilahnya. Bagaimana sikap kita ke dosen, bagaimana sikap kita ke benar. Senior itu harus kita dekatkan untuk mengetahui informasi-informasi yang mungkin sekiranya itu sangat basic sekali mungkin menurut teman-teman adik-adik mahasiswa baru, tapi itu sangat amatlah penting begitu ya para ketua ya. Bagaimana cara kita etika kita dalam hadapan sama dosen, sama etika kita kalau berada di fakultas, apa yang harus menjadi yang harus kita prioritaskan itu bisa kita dapatkan di senior-senior atau kakak tingkat kita. Oke, terima kasih Pak Kahim. Untuk itu kita langsung silahkan Pak Koordinator dari Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Silahkan tanggapannya untuk seberapa penting peran senior dalam beradaptasi di lingkungan Fakultas Undang. Pertama saya cuma mau tegasin dan ingatkan aja ya. Kata senior ini tidak ada kalau kalian nggak aktif di organisasi. Jadi kalau kalian kuliah pulang ya udah hidup sendiri di perkuliahan gitu kan. Kalau kita aktif di himpunan ataupun organisasi lain itu baru ada kata senior ini. Nah, terus kalau untuk seberapa pentingnya senior ini ya, saya mungkin mau jelasin sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau di kalian sebagai mahasiswa baru, mungkin nanti di praktikum tugasnya tuh kalau kalian ditanda lah gitu ya bahasanya, dikenal sama kakak seniornya itu pasti dibantuin masalah tugas dan praktikumnya. Ya, itu masih di awal perkuliahan, di akhir perkuliahan, di udah semester tua. Nanti kalian skripsi itu kemarin ada salah satu kakak tingkat saya juga yang di semester akhir dia lagi skripsi itu dibantuin sama alumninya. Udah alumni itu masih dibantuin adik-adiknya gitu loh. Sudah alumni loh. Tapi dia masih dibantuin adik-adiknya buat skripsi. Itu masih di perkuliahan. Ketika dia udah lulus ada juga yang ketua umum tahun 2019 waktu itu dia lulus kuliah. Itu dapat pekerjaannya dari alumni juga, gitu. Dari kakak senior itu. Jadi itulah pentingnya menurut saya, pentingnya senior. Mungkin nggak tahu ya curang atau apa, tapi ya mungkin itu berguna menurut saya. Itu berguna banget kakak senior. Itu relasi tadi ya. Lagi-lagi kita akan di setiap pertanyaan yang
yang tadi saya lontarkan itu pentingnya sangat banyak sekali kita dengar terkait dengan relasi, dan relasi. Oke, untuk itu kita lanjutkan terakhir dari Pak Kahim Himagrotek. Untuk itu silakan Pak Kahim kasih wejangan dan tanggapannya terkait dengan bagaimana cara teman-teman adik-adik mahasiswa baru untuk seberapa pentingnya senior dalam proses adaptasi mereka. Silakan. Siapa tahu ada kata-kata mutiara nantinya yang akan dikeluarkan oleh Pak Kahim Himagrotek ini. Dari tadi kita lihat dipendem-pendem aja. Makanya selalu terakhir ini Pak Kahim. Untuk itu silahkan Pak Kahim. Pak Moderator. Oke, jadi seberapa penting senior itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya luar biasa sekali pentingnya gitu. Jadi yang saya lihat sebenarnya ada dua sisi untuk bagaimana kita kenal dengan senior, kita dapat mendapatkan manfaat dari dua sisi gitu. Jadi sisi yang pertama tentunya adalah akademik dan yang kedua adalah organisasi gitu. Jadi mungkin ke akademik terlebih dahulu. Jujur aja saya udah semester 5 ini saya wajib mensuplai soal-soal cutting tahun lalu, laporan cutting saya ngestok itu. Jadi peran cutting ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Jadi apalagi untuk saya yang masuk himpunan ataupun organisasi kampus itu alhamdulillah sekali sangat terbantu di akademik saya. Karena apa? Cutting-cutting yang saya temui khususnya di Fakultas Pertanian itu sangat welcome sekali kepada adik-adiknya gitu. Tentunya jadi baik-baik juga ya. Wajib itu cutting-cutting kita bersama itu selalu membantu kita gitu sebagai mahasiswa baru ataupun adik-adiknya di bawah gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru yang mau memperbaiki akademik dan lain sebagainya, ya saya sarankan ayo kita kenal lebih dalam cutting, ayo masuk himpunan, masuk organisasi. Karena apa? Relasi khususnya cutting itu dapatnya itu di himpunan ataupun di organisasi di fakultas gitu. Jadi akan sangat menunjang akademik kita apabila kita berteman ataupun memiliki relasi dari kakak tingkat itu sendiri gitu. Sip. Nah, terus dari dari segi organisasi, saya juga sepakat dari penyampaian dari saudara-saudara saya di samping kiri dan kanan bahwa mahasiswa baru nanti sebenarnya akan melihat cuttingnya ataupun kakaknya sendiri di Fakultas Pertanian nanti sebagai contoh gitu. Jadi kualitas cutting yang telah ada di fakultas nantinya khusus ini di himpunan masing-masing ya akan sangat menentukan dari kader masing-masing himpunan begitu. Jujur aja saya di Agrotek itu alhamdulillah cutting saya sangat luar biasa. Alhamdulillah saya juga sampai di titik ini karena banyak dapat masukan, dapat saran, dapat ilmu dari cutting saya gitu. Luar biasa sekali di himpunan saya alhamdulillah. Begitupun juga yang saya yakini dari teman-teman himpunan lainnya. Karena apa? Mereka yang belajar di luar, belajar di dalam akan menurunkan ilmunya ke adik-adiknya. Dan mereka akan sangat bahagia sekali apabila ada adik-adiknya yang mau belajar di mereka gitu. Jadi saya harap teman-teman yang mau ilmu organisasi dan lain sebagainya, ayo masuk himpunan, masuk organisasi kampus, khususnya di fakultas ya. Nanti ketemu cutting, insya Allah semua ilmu dari seperti yang dibilang Pak CEO ini adalah problem solving segala macam, manajemen organisasi waktu dan lain sebagainya itu, manajemen konflik dan lain sebagainya. Banyak sekali di himpunan itu yang akan kita dapat begitu. Jadi peran cutting untuk adaptasi maba itu pun sangat luar biasa sekali membantu. Dari yang tadi akademik kita juga bagus dengan kenalan cutting, apabila mungkin nanti juga dia jadi koas segala macam, kita dipermudah dan lain sebagainya. Dan lebih-lebih dia juga memiliki jabatan segala macam di organisasi, kita akan dipermudah gitu. Ya walaupun selesai kuliah pun banyak sekali di Agrotek itu yang bahasanya dapat kerja dari alumni kita, yang alumni itu sendiri adalah kakak-kakak kita sendiri di masa perkuliahan gitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk masuk ke rumah sendiri. Jangan sampai kalian gak kenal dengan rumah kalian sendiri, yaitu himpunan kalian sendiri gitu. Jadi hanya di sana yang akan kalian dapatkan cutting atau kakak-kakak yang akan sangat membantu. Begitupun di teman-teman UKF dan organisasi lain di dalam fakultas begitu. Mungkin itu aja sih. Iya, betul ya. Nah, mungkin supaya adik-adik mahasiswa baru supaya pikir matang-matang bagaimana sih yang tadi yang sudah disampaikan terkait dengan tanggapan-tanggapan oleh para Kahim atau ketua Ormawa yang ada di Fakultas Pertanian itu sangat-sangat bagus sekali supaya adik-adik bisa lihat cross check lagi supaya bagaimana sih tadi pentingnya untuk daripada
kakak tingkat atau senior yang ada di himpunan itu. Yang tentunya tadi yang bisa saya simpulkan tadi satu, setiap ilmu yang sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekitar. Nah untuk itu yang teman-teman bisa terapkan nantinya, atau teman-teman adik-adik mahasiswa baru yang bisa kalian dapatkan terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu yang kita bagi ke setiap rekan-rekan, keluarga, ataupun teman-teman di himpunan kita sendiri. Oke, sepakat ya tadi? Oke, untuk itu kita lanjut ke sesi pertanyaan yang selanjutnya. Nah, tadi sudah kita sebutkan tadi apa sih itu himpunan, bagaimana pentingnya dari kakak tingkat senior dalam hal beradaptasi di Fakultas Pertanian. Nah, untuk itu pertanyaan selanjutnya terkait dengan kegiatan. Nah, mungkin tadi sudah kita spesifikkan tadi ya bagaimana sih apa sih itu Ormawa. Nah, tadi belum disebutkan oleh para ketua ini terkait dengan kegiatan-kegiatan saja. Apa saja yang sekiranya itu bisa menunjang minat dan bakat teman-teman adik-adik mahasiswa baru sehingga betah di yang namanya himpunan. Oke, untuk itu saya langsung pertama mungkin dari Pak Kahim Magro. Oke, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana kegiatan atau apa saja kegiatan yang ada di dalam himpunan. Mungkin ini lebih ke spesifikasi himpunan masing-masing ya, disclaimer Pak Ketua. Apa sih saja sih yang sekiranya kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik di himpunan masing-masing yang sehingga di sana teman-teman adik-adik mahasiswa baru itu kita bisa berikan implementasikan ilmu yang kita dapatkan selama di himpunan, tentunya selama di perkuliahan antara akademik dan non akademik. Nah, untuk membantu mahasiswa baru adaptasinya tuh semakin lebih cepat lah gitu di dalam Ormawa tersebut. Apa aja sekiranya kegiatan yang teman-teman tawarkan untuk mereka. Oke, untuk itu silahkan Pak Kahim Himagrotek. Oke, kalau dari kami Himagrotek, jadi saya balik lagi ke dari yang dibilang oleh Pak Cio tadi bahwa kami di himpunan adalah keprofesian begitu. Jadi betul. Sebagai keprofesian, organisasi yang berbentuk keprofesian, kami itu sangat relevan dengan prodi kita. Jadi di himpunan sendiri akan sangat relevan dengan apa yang ilmu yang akan kita dapat di kelas dan ilmu yang akan kita terapkan nanti di lapangan begitu selesai kita studi di Fakultas Pertanian. Jadi khususnya di Himagrotek sebenarnya kami banyak program kerja yang akan sangat menunjang kebutuhan mahasiswa baru ataupun mahasiswa agroekoteknologi itu sendiri begitu. Jadi dari mungkin saya sebutkan beberapa hal-hal yang sangat penting ya untuk teman-teman mahasiswa yang sehingga nantinya program kerja yang kami siapkan ini adalah yang akan mendukung soft skill serta hard skill dari teman-teman mahasiswa agroekoteknologi itu sendiri gitu. Iya. Biasanya kami mempunyai latihan dasar kepengurusan yang dimana tersebut akan membahas beberapa hal serta praktik-praktik tertentu yang akan menunjang dari teman-teman mahasiswa baru untuk memanajemen waktu, tenaga, eksekusi dan negosiasi dan lain sebagainya. Terus akan ada upgrading juga untuk mendukung dari teman-teman mahasiswa baru nanti yang setelah mendapatkan ilmu dasarnya tadi di latihan dasar, kita upgrade lagi, kita kembangkan lagi ilmu teman-teman yang telah kalian dapat selama beberapa bulan di himpunan begitu. Nah, itu mungkin untuk beberapa ilmu di organisasinya. Terus untuk ilmu yang sangat relevan nantinya dengan program studi kita agroekoteknologi adalah kami mempunyai training on farm teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman agroekoteknologi yang dimana di training on farm ini kita akan melakukan praktek di lokasi pertanian langsung begitu. Jadi biasanya kami tiap tahun itu akan melakukan studi tour dengan menggunakan bis Unram biasanya. Tentunya kami akan melakukan studi tour dengan tujuan untuk mengasah skill teman-teman mahasiswa agroekoteknologi itu terkait dunia pertanian khususnya yang relevan dengan budidaya pertanian gitu, dari tanaman hortikultura dan lain sebagainya maupun agronomi begitu. Jadi akan sangat relevan begitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang cukup tertarik dengan bidang kepenulisan ataupun lomba-lomba yang saintek segala macam, kami juga menyediakan gitu. Kami juga menyediakan lomba-lomba yang berskala nasional yang dimana itu terkait LKTI, poster dan lain sebagainya itu yang akan sangat mendukung untuk teman-teman mahasiswa baru nantinya. Betul sekali. Terus akan ada juga rapat diskusi segala macam yang akan membuat teman-teman nantinya itu lebih banyak mengeluarkan suara ataupun pendapat yang sehingga nantinya secara nggak sadar
public speaking teman-teman itu akan lebih baik dari hari-hari kemarin gitu. Betul sekali. Di sana jadi teman-teman itu di himpunan akan ditempa yang awalnya cuman bisa A mungkin bisa sampai Z selanjutnya gitu. Jadi Betul akan sekali. sangat luar Iya, biasa iya. apabila teman-teman itu masuk ke himpunan program studi masing-masing gitu. Karena emang apa? Kami di himpunan program studi akan sangat relevan dengan apa yang akan teman-teman lakukan selesai melakukan studi di himpunan di agroekoteknologi. Mungkin itu aja sih dari saya. Bagus sekali ya yang tadi kita dengar dari Pak Kahim Hima Agrotek terkait dengan soft skill dan hard skill yang mungkin ke depan teman-teman mahasiswa baru dapatkan di kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh para ketua Ormawa tadi di setiap himpunan masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke Kahim Himilta. Nah, oke, mungkin pertanyaannya masih sama Pak Kahim terkait dengan apa saja sih program yang ditawarkan oleh Himilta, Himpunan Ilmu Tanah, untuk bagaimana teman-teman atau kakak-kakak tingkatnya bisa implementasi ilmu-ilmu yang paling berguna untuk ke depan untuk mahasiswa-mahasiswa baru tentunya ya. Bagaimana ketika dia sudah masuk, oh ini loh program yang kami tawarkan untuk teman-teman supaya untuk lebih menarik minat dan bakat supaya lebih pokoknya makin full power lah untuk masuk di himpunan tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, untuk itu silahkan Pak Kahim Himilta, persilahkan. Saya sebagai ketua sendiri yang menyusun konsep untuk Himilta ke depannya. Nah, karena Himilta yang mewadahi saudara-saudaraku sekalian, Betul. yang merupakan organisasi keprofesian. Nah, karena kita terbagi dalam berbagai bidang dan divisi di himpunan Himilta itu sendiri. Betul, betul, betul. Nah, di bidang itu sendiri sudah terbagi di mana minat teman-teman yang mau teman-teman tingkatkan. Tinggal dipilah berarti Tinggal ya. dipilih oleh teman-teman gitu. Dan pilih. Nah, ketika teman-teman memilih di salah satu bidangnya, ya itu adalah salah satu program kerjanya yang dimana nanti ada misalnya terkait dengan pelatihan. Pelatihan. Nah, nanti juga akan ada pelatihan seputar praktikum. Praktikum. Nanti Luar juga biasa di sekali. Hari Tanah Sedunia Hari biasanya kita melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang seputar akademik gitu karena kita keprofesian gitu kan. Betul sekali. Nah, mungkin di lainnya di bidang keolahraga, olahraga, Teman-teman yang minat minat dan bakat, olahraga, seninya semuanya kita tampung di Betul suatu sekali. himpunan itu. Jadi Kita tidak membaginya spesifik satu ya. Karena nanti kan himpunan rumah pertama mereka, tempat sekali. kita belajar awalnya. Nah, makanya kita menyesuaikan bidang-bidang dan divisinya itu. Tempat pertama teman-teman belajar. Nah, kalau teman-teman tidak totalitas di himpunan itu sendiri, ya kurang juga manfaatnya. Tentunya yang teman-teman bawa keluar lagi, mungkin teman-teman mau terapin ke organisasi luarnya lagi untuk awalnya kan. Betul. Nah, itu kurang juga yang teman-teman rasakan. Artinya teman-teman tidak mencoba di himpunan dulu, terus teman-teman langsung mencoba di yang besar. Betul. Misalnya langsung sekelas BEM Unram gitu. Nah, emang boleh-boleh saja, tapi kita dari awal, dari rumah pertama, dari rumah kedua itu jadinya berkelanjutan lah gitu. Betul tingkatannya sekali. gitu. Betul ya. Itu Nah, tuh ya itu Ya, ya dari itu Pak singkatnya. Ketua Himpunan Himilta. Nah, jadi untuk teman-teman yang tadi sudah disebutkan bagaimana program-program yang ditawarkan di himpunan yang teman-teman akan dapatkan besok, karena di setiap himpunan itu pasti akan ketampung semua dari minat olahraga, profesionalitas, akademik, non akademik, pokoknya sehingga kita menjadi insan yang sebagaimana mestinya, yaitu mahasiswa yang sebagai kaum intelektual lah begitulah Ya. bahasanya. Oke, untuk itu kita lanjutkan kembali lagi kepada Ketua Himpunan Perikanan. Nah, kita dengarkan lagi terkait dengan wejangan-wejangan atau tanggapan dari Pak Kahim untuk bagaimana tanggapan dari beliau ini terkait dengan program-program yang ditawarkan untuk teman-teman mahasiswa baru supaya lebih supaya lebih minat, supaya lebih progresif ketika masuk di himpunan. Untuk itu silahkan Pak Ketua. Makasih ya Pak Moderator. Mungkin saya sama juga seperti Pak Ketua Umum Himilta, yang dimana di sana di Himapika tersebut memiliki beberapa bidang, teman-teman. Nah, di sana memiliki 6 bidang, dan juga di sana kita di Himapika memiliki kelas-kelas tertentu, seperti kelas untuk mata kuliah,
kelas untuk lomba karya tulis ilmiah, dan juga kelas untuk seni, Pak Moderator. Namun terkadang di sini saya sedikit spill dari teman-teman sekalian untuk mahasiswa baru akan kendala oleh namanya praktikum. Itu sih yang menjadi tantangan besar untuk teman-teman. Untuk kita untuk di sana di himpunan tersebut, insya Allah nanti kami akan melakukan kelas untuk mempelajari gimana sih cara membuat laporan yang baik. Ya seperti yang telah dijerumuskan oleh CEO kami juga, dan di sana juga kami akan melakukan survei kembali, yang dimana nanti kita survei teman-teman yang ada di KKN, yang dimana nanti di sana kebetulan di KKN dari Gerupuk di sana ada yang dimana pengolahan rumput laut, yang dimana di sana nanti kita buat kelas di sana. Dan untuk mahasiswa baru saya sarankan untuk ikut di sana, nanti banyak sekali ilmu yang akan kalian dapatkan di sana. Mungkin itu aja, saya spill dikit. Terima kasih Pak Ketua. Nah itu teman-teman yang dari jurusan budidaya perairan. Nah tadi sudah disebutkan oleh Kahimnya bagaimana ke depan program-program yang mungkin sekiranya teman-teman adik-adik mahasiswa baru bisa ikut berkontribusi untuk mengembangkan skill, menambah pengalaman dan wawasan tentunya. Oke, terakhir teman-teman Maperta, sobat mahasiswa Fakultas Pertanian, terakhir kita akan mendengarkan dari Koordinator Bidang 1 Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Untuk kita bagaimana kemudian mendengarkan tanggapan terkait dengan program-program yang sudah dirancangkan tentunya untuk mengikat atau menarik teman-teman minat bakat untuk bagaimana ke depan bisa teman-teman ikut kontribusi di sana terkait dengan mengikuti perkembangan dari setiap program yang sudah ditawarkan. Oke, untuk itu silahkan Pak CO ya, silahkan. Oke, mungkin saya mau spill sedikit program ya, sedikit aja. Program yang emang menjurus ke masalah bidang akademisi ya. Okay. Yang pertama mungkin yang teman-teman udah daftar sekarang itu basis sosek, kan ada study tournya juga. Nah di situ kita bakal study tour ke lembaga agribisnis juga. Itu mungkin salah satu program kita. Yang kedua juga ada program ARC, Agriculture Resource Class. Jadi di sana kita meneliti soal pokoknya barang pertanian lah, yang kayak yang tahun lalu, yang tahun ini itu coklat, kita teliti semua, pasti setiap tahunnya bakal beda. Dan setelah dari ARC itu nanti ada P2BL, pengolahan dari barang pertanian itu. Kita dari misalnya coklat kemarin nih, yang coklat tadi itu kita ubah jadi apa dia. Jadi itu ada penelitiannya, ada pengolahannya. Jadi itu sih beberapa program. Jadi buat teman-teman yang suka ikut lomba business plan, Business plan ya, harus menjadi entrepreneurship berarti ya. Iya benar. Jadi ya bisalah aktif gitu. Banyak banget. Ada sih lagi beberapa program, tapi ya bisa kita spill lagi. Berarti supaya penasaran ya. Penasaran dong, harus penasaran. Akhirnya pengen cepat-cepat untuk masuk ke himpunan. Nah itu ya harus malahan diwajibkan ya, karena sudah ada himbauan kebetulan dari Pak WD 3 juga ya, himbauan untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Pertanian khususnya angkatan 2024. Ada himbauan dari Pak Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni untuk bagaimana teman-teman harus mewajibkan diri sendiri untuk masuk ke salah satu UKMF atau himpunan masing-masing. Nah untuk itu mari kami tunggu kontribusi adik-adik mahasiswa baru. Kita berproses bareng untuk mencapai generasi emas tahun 2045. Begitu ya Pak Ketua. Oke, tadi kan sudah kita tadi kita sudah sebutkan bagaimana feedback atau benefit yang kemudian teman-teman akan dapatkan besok ketika sudah masuk di himpunan. Nah itu kita sudah sebutkan tadi dan sudah mendengarkan dari beberapa wejangan dari ketua. Nah untuk pertanyaan selanjutnya kita akan mungkin kebalikannya nih. Nah tadi kan sudah kita sebutkan terkait dengan hal-hal bagus benefit yang kita akan dapatkan di himpunan.
Nah, tadi sudah kita sebutkan beberapa benefit atau ilmu-ilmu yang sekiranya teman-teman mahasiswa baru itu bisa gunakan untuk bagaimana teman-teman bisa mengatasi problem solving ataupun problem-problem tersendiri yang akan dihadapi ke depannya. Untuk itu kita akan menanyakan terkait dengan apa dampak tersendiri nih sekiranya yang akan dirasakan oleh adik-adik kita mahasiswa baru ketika bergabung dalam himpunan mahasiswa. Nah, tadi kan seperti yang sudah saya katakan tadi Pak Ketua, bahwasannya ini loh benefit-benefit tadi dari wejangan-wejangan Pak Ketua yang akan teman-teman dapatkan. Nah, sekarang apa sih dampaknya kita masuk ini? Entah itu umum ya, entah itu dampak negatif ataupun positifnya. Nah, ini kita nanti kita akan mendengarkan tanggapan dari para ketua ini mungkin sekiranya ya 5% lah terkait dengan dampak negatif sama positifnya supaya ada nih loh pegangan teman-teman sebelum masuk ke dunia himpunan. Oh, ada loh pegangan saya. Saya sudah tahu negatifnya masuk himpunan itu kayak gimana supaya itu yang bisa adik-adik kita hindari supaya tidak terjerumus lah bahasanya begitu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya teman-teman para ketua. Oke, untuk itu kita dengarkan sebagai pegangan adik-adik kita dari Pak Kahim Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah. Ya, begini teman. Kalau tentunya kalau berbicara kebaikan pasti ada kekurangannya. Ya, betul. Nah, kalau dari kekurangannya sendiri untuk bergabung di Himilta mungkin pertama dari segi apa namanya ini senioritas. Nah, betul. Mungkin dari himpunan sendiri mungkin kita dituntut oleh senior kita harus begini. Tapi itu tidak juga tidak juga mereka mengharuskan itu. Betul. Tapi mereka itu ingin mengasah konsep teman-teman bagaimana. Kalau kekurangannya sih palingan yang paling signifikan menurut saya untuk kekurangannya itu satu, Pak. Mengajak teman-teman ini. Karena kan kita berorganisasi yang mengajak teman-teman yang lain kita. Gimana caranya mempengaruhi teman-teman? Nah, itu kekurangannya dari sisi kita. Betul sekali. Mungkin kita kecapean mungkin karena mengajak teman-teman atau yang belum sefrekuensi yang belum sefrekuensi kita harus mengubah alur pendekatan kita yang tidak sesuai dengan diri kita. Itu kekurangannya, kita mengubah diri kita sendiri untuk mendatangkan orang lain. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi terkait apa namanya tadi ya, lagi-lagi tentang pendekatan itu sendiri. Nah, kalau misalnya emosional. Nah, karena kita sudah nyaman di organisasi. Ini takutnya. Kenyamanan ini. Betul. Kenyamanan. Mungkin nanti sudah terlalu nyaman bergaul di organisasi itu tidak baik juga, Kang. Sehingga melupakan akademiknya. Itu sih yang paling mendasar, kita melupakan akademik kita karena terlalu nyaman di organisasi. Walaupun kita sama-sama harus menjalankan keduanya gitu. Baik dari organisasi kita, akademik kita itu semua harus sejalan gitu. Jadi harus balance. Tidak semua karena kita nyaman di organisasi ya kita tinggalkan yang satunya. Kita punya masa depan yang harus kita tata bersama. Itu aja sih singkatnya untuk kekurangannya. Memang sulit ditemukan. Terlalu banyak positifnya di karena terlalu banyak positifnya. Mungkin negatifnya cuma itu tadi yang satu sama yang kedua terkait dengan emosional dan kenyamanan. Nah, supaya teman-teman ketahui, kalau saya bisa simpulkan sedikit nih terkait dengan apa yang sudah menjadi tanggapan Pak Kahim tadi terkait dengan kenyamanan ini. Nah, supaya teman-teman ketahui, supaya tidak terlalu nyaman, ingatlah ketika tujuan teman-teman merantau untuk menjalani perkuliahan ini. Karena organisasi itu kalau kita bahasakan ke dunia akademik itu nomor 2. Tujuan awal kita ke sini itu adalah menyelesaikan perkuliahan. Nah, supaya itu teman-teman tetap fokuskan diri sendiri selain sibuk di organisasi, kenyamanan, terlalu nyaman sehingga melupakan akademik. Tetap kembali ke tujuan awal teman-teman. Apa tujuan awal teman-teman ke sini? Tentunya untuk menyelesaikan perkuliahan di dunia akademik. Nah, oke, mungkin itu tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pak Kahim Himagroteknologi. Terkait dengan Himagroteknologi. Oke, kalau kalau kekurangan sebenarnya saya dari tadi ini mikir apa kekurangan. Iya. Makanya aduh. Kekurangannya ya. Ya, jujur saja kalau berbicara masalah kekurangan mungkin juga saya sepakat terkait dengan Pak Kahim Himilta. Sebenarnya untuk himpunan itu sangat sedikit kurangnya gitu. Bahkan mungkin
untuk beberapa orang tertentu mengatakan mungkin himpunan itu tidak memiliki dampak negatif segala macam, tapi jujur aja yang saya lihat itu sebenarnya ya benar juga. Dampak negatif dari terlalu aktif berorganisasi adalah rasa nyaman yang terlalu melekat pada diri gitu. Iya, Jadi betul. sehingga karena kita terlalu nyaman ini di organisasi, jujur aja saya juga ini sangat nyaman sebenarnya. Karena kalau sudah Iya. berhimpun itu kita sangat nyaman ya. Makanya Kita kalau- kita menyadari semuanya ya Pak Makanya Ketua kalau ya. Keluarga kita ada lagi. Dulu Kalau kental. apa namanya, kalau udah di himpunan itu, apalagi saya perantau, nggak ada keluarga saya di sini. Iya, betul Kalau di sekali. himpunan itu saya terlalu nyaman karena aduh keluarga saya semua ini. Jadi mungkin minusnya kalau teman-teman khususnya kalau masuk agrotek itu teman-teman bakal bosan, nggak bakal mau balik ke kos gitu loh. Kayak maksudnya ya udah diem aja di fakultas kayak sama teman-teman ya. Keren. Karena rawan stres juga ya Iya, Pak Ketua makanya kalau Pak. kita terlalu banyak di kos itu. Makanya sumpah kalau di kos, Iya, makanya sumpah. kalau udah ke fakultas itu dari pagi aja ya udah tengah malam baru balik malam. karena saking nyamannya. Tapi ya itu lagi kami di Himagrotek juga sangat menjunjung logo kami sendiri, karena di logo kami itu ada gambar toga gitu teman-teman sekalian. Jadi itu untuk mengisyaratkan bahwa tujuan akhir kita adalah sebuah toga di hari wisuda nanti gitu. Jadi konsep awal yang saya bawa sebagai ketua himpunan juga adalah akademik terlebih dahulu begitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman saya di kepengurusan tahun ini atau adik-adik saya atau kakak-kakak saya adalah selalu mengutamakan akademiknya terlebih dahulu baru organisasi. Jadikan organisasi itu atau himpunan itu sebagai batu loncatan saja gitu. Loncatan, betul sekali. Tapi memang karena niat awal hanya untuk menjadikan batu loncatan, rasa nyaman yang tidak diketahui itu selalu dia datang itu, sehingga kita itu nggak mau pulang dari sekret dari fakultas itu. Jujur aja saya hampir tiap hari sampai subuh di sini. Saking nyamannya ya berhimpun. Pulang-pulang pergi mandi, kuliah, selesai kuliah di sini lagi. Karena itu yang benar-benar pure namanya mahasiswa sudah. Makanya himpunan, waduh, keluarga semua masalahnya di sini. Berat hati saya tinggalkan keluarga saya di sini. Makanya ya itu minusnya himpunan, karena terlalu nyaman itu aja sebenarnya, sehingga kita jadi lalai sebagai mahasiswa yang seharusnya kita mendahulukan akademik kita. Iya, betul. Mungkin Itu menjadi aja sih. yang harus kita tekankan ya untuk bagaimana teman-teman. Ya, masa akademik baru terlebih ke dahulu depan. harus menjadi nomor satu kan, organisasi nomor 2. Betul. Itu Ingat intinya. tujuan pertama merantau ke sini yaitu untuk kuliah, dan harus apa yang sudah kita mulaikan harus bisa kita selesaikan. Begitu kan Pak Ketua? Oke, kita lanjutkan kepada Pak CO, Koordinator Bidang 1. Oke. Kalau untuk saya, dari segi kekurangan, saya setuju sih yang dibilang sama Pak Kahim Himagrotek. Itu nggak ada, kalau menurut saya nggak ada sama sekali kekurangannya. Kita aktif berorganisasi itu. Banyak mungkin orang yang bilang, jangan terlalu aktif di organisasi, nanti kuliahnya hancur gitu kan, kuliahnya kelabakan gitu. Nah, Organisasi yang mengatakan tersebut. iya, tapi sepengalaman saya justru ketika saya aktif organisasi malah akademik saya itu lebih lancar, lebih dibantu dia. Karena ya tadi yang saya mungkin kita udah jelasin tadi, masalah senior dan lain-lain, ya dibantu kita terkait tugas, praktikum dan lain-lain tuh. Jadi itu kita lebih dibantu kalau kita lebih aktif organisasi itu, akademiknya lebih lancar. Terus untuk kelebihannya ya itu salah satu kelebihannya juga tadi kan. Dan mungkin kelebihan yang paling terlihat ya, yang kayak disebutin sama Pak Kahim tadi juga, yaitu kekeluargaan. Apalagi teman-teman yang perantau ya. Saya kebetulan bukan perantau. Mungkin ngerasain lah bagaimana enggak punya siapa-siapa di sini. Ya. Ya. Bahkan saya punya keluarga pun di sini, saya punya banyak teman di sini. Saya malah nganggapnya keluarganya ya teman-teman di himpunan saya gitu loh. Segitu solidnya lah himpunan itu. Jadi dan banyak kelebihan lain yang bakal ngikut nanti dari ilmu, pengalaman dan lain-lain. Jadi harus aktif. Harus wajib. Wajib. Kalau kita ingin merasakan yang benar-benar feel dari seorang mahasiswa itu ya seperti yang dikatakan tadi sama Pak Ketua, Pak Koordinator. Nah, di sana kita bakal temukan semuanya teman-temanku atau adik-adikku sekalian. Oke, untuk itu terakhir kita akan mendengarkan wejangan dari Pak Kahim Himapika. Nah, mungkin kita agak berbeda mungkin, siapa tahu dari Pak Kahim. Untuk itu silahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Ya, untuk kekurangan dari himpunan ya gimana? Ya, setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Kita kembali lagi ke prinsip itu. Karena di setiap himpunan pasti memiliki yang namanya keluh kesah atau problem dengan masalah
DPO-nya mungkin, dengan masalah alumninya mungkin, dengan masalah dosen mungkin. Kalau di Himapika ini, insya Allah, alhamdulillah, dibilang nggak ada ya, nggak ada sih menurut saya. Karena melihat dari saudara saya di samping tadi, yang dibilang banyak sekali mahasiswa kemakan oleh omongan orang yang mengatakan jangan terlalu banyak ikut organisasi. Ya, nanti IPK kamu akan turun. Mungkin jangan jauh-jauh. Contohnya saya sendiri, IPK saya alhamdulillah di atas 3,5 atas. Jadi koas ya. Jadi asisten dosen, privilege yang benar. Kalau sudah menjadi asisten dari praktik akhir, Benar. Privilege akan ada ketika teman-teman sendiri untuk teman-teman baru. benar. Privilege itu akan ada ketika teman-teman ikut himpunan. Iya. Apalagi di mata dosen. Betul sekali. Emang kekurangan itu tidak ada ya. Itu Iya. bagian dari dinamika. Ya itu betul sekali. Dinamika dari organisasi lah. Karena seperti yang dikatakan Pak Koordinator tadi, ketika orang yang mengatakan atau yang mengeluarkan statement yang spekulasinya itu agak negatif terdengar di kita yang anak organisatoris yang mengatakan jangan fokus di organisasi itu bisa bola-bola yang tadi dikatakan. Karena apa cuma satu jawabannya, karena dia adalah atau mereka yang tidak pernah merasakan yang namanya organisasi begitu. Iya, betul. Betul sekali. Dia tidak pernah merasakan yang namanya mengorganisir diri sendiri ataupun sekelompok terdekatnya begitu. Oke, itu ya untuk adik-adik mahasiswa baru yang sudah disampaikan tadi oleh para ketua bagaimana yang sudah disebutkan terkait dengan negatif ini, bahwasannya kata negatif di dalam himpunan itu sangat jarang sekali kita dengar. Nah, tidak ada malahan. Ya itu, ndak ada. Itu kalau bahasa retorika bahasanya itulah dinamika di eksternal kampus atau di luar kampus. Nah itu kita dalam berkehidupan sehari-hari itu tidak luput akan namanya dinamika kehidupan. Nah dari sana malahan kita teman-teman mungkin para kita sendiri ya kita menyadari ketika dinamika yang sudah kita dapatkan di setiap himpunan itu bahkan berguna saat kita menjalani kehidupan di sehari-hari kita sendiri. Sepakat ya? Itu kadang kita tidak menyadari. Nah untuk itu wajib hukumnya kalau kata Pak Ketua ini untuk masuk himpunan. Oke terakhir karena kita sudah terlalu banyak banyak berbincang tadi dari A sampai Z terkait dengan himpunan. Saya harap dari wejangan-wejangan atau tanggapan-tanggapan dari Ketua himpunan tadi, teman-teman adik-adik mahasiswa baru tentunya sudah bisa memilih dan memilah terkait bagaimana cara kita untuk mengembangkan soft skill untuk adik-adik sendiri. Karena apa? Karena kalau bukan adik-adik sendiri, kapan lagi begitu? Kalau bukan adik-adik sendiri yang mau belajar, apa yang mau adik-adik banggakan pada diri sendiri? Kalau bukan sekarang, kapan lagi begitu kan? Kalau bukan adik-adik siapa lagi begitu. Nah untuk itu kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tapi ini disclaimer Pak Ketua, udah kita akan terlepas dari himpunan. Nah jadi sekarang kita akan meranah ke ranah akademik. Nah tadi sudah kita banyak tadi bermuara di himpunan dan teman-teman insya Allah tadi yang sudah disebutkan itu sangat-sangat bermanfaat banget untuk teman-teman implementasikan nantinya. Oke, untuk itu kita masuk ke pertanyaannya. Untuk ini lebih ke spesifikasi jurusan masing-masing. Nah, tadi kan terakhir sudah kita spesifikasi terkait dengan program himpunan masing-masing. Sekarang untuk spesifikasi program studi masing-masing. Nah, untuk itu kita mulai dari Pak Koordinator. Oke, silahkan. Terkait dengan mata kuliah apa yang cukup berat pada tahun pertama dari jurusan-jurusan di ekonomi pertanian, sosial ekonomi pertanian sekalian, dan apakah dan tipsnya untuk mengatasi ketika kalau ada masalah perkuliahan, mata kuliah, dosen yang terlalu nggak pernah masuk. Nah kebanyakan kan maba sekarang kan awam. Kenapa dosen ini nggak masuk? Apa sih dampaknya kalau saya nggak masuk? Nah itu mungkin ya kita spesifikasi ke program studi masing-masing terkait dengan masalah dan bagaimana cara mengatasinya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa baru. Silakan yang sering mungkin pengalaman familiar yang Pak CO temukan di setiap harinya di lingkup akademik.
Teman agribisnis Ya, ya, teman-teman agribisnis tentunya. Kalau di awal perkuliahan di semester awal saya tuh mata kuliah yang paling susah itu fisika. Tapi sekarang mungkin kurikulumnya udah berubah gitu. Saya nggak tahu ya di semester 1 ini matkul tersusah, tersulit apa kalian. Tapi untuk tipsnya biar kalian bisa menjalankan gitu ya masalah-masalah perkuliahan itu. Mungkin dari dosennya ataupun susahnya matkul itu. Yang pertama mungkin menurut saya untuk terkait dosennya itu yang kayak kita jelasin tadi. Jadi kalau di perkuliahan itu ya kita mandiri banget. Kita yang nyari dosen. Kalau emang dosen yang tidak ada, kita belajar sendiri. Kita belajar sendiri mau tidak mau gitu loh. Iya mau tidak mau. Dan kalaupun misalnya kalian kasarnya kita ngomong mungkin bodoh di ujian, itu dosen nggak peduli. Jadi itu kenapa kita harus ada orang yang tekan kita selain dosen, yaitu ya siapa, kakak-kakak senior. Benar. Bisa kayak gitu. Jadi kakak-kakak itu yang bisa tekan kalian buat kalian buat belajar, buat diajarin juga gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu tipsnya, solusinya ya harus ada orang yang kita tanyakan lah gitu. Kalau emang dosen yang tidak ada ya siapa lagi kalau tidak senior gitu kan. Kalau menurut saya begitu mungkin untuk tipsnya. Silahkan. Selanjutnya dari Pak Kahim Himapika. Baik, terima kasih Pak Moderator. Untuk terkait dengan masalah mata kuliah yang sulit ya, mungkin saya belum tahu spesifik untuk mata kuliah dari teman-teman mahasiswa baru, terutama mahasiswa bahari muda. Yang di sini menurut saya, pengalaman saya, karena di sini saya menggunakan kurikulum 2016. Di sana itu semua yang bermata kuliah praktikum itu sangat kewalahan menurut saya, sangat sulit. Karena seperti yang dibilang tadi, yang balik lagi, karena kita masa transisi dari siswa ke siswa ke mahasiswa itu sangat sangat luar biasa lah istilahnya. Yang kita mencari dosen apalagi. Nah, maka oleh karena itu, balik lagi ini Pak Moderator. Himpunan mahasiswa menghadirkan kelas-kelas yang akan mengulas kembali mata kuliah yang akan atau yang telah teman-teman pelajari. Seperti itulah dari Himapika, Pak Moderator. Oke, itu ya tadi untuk teman-teman mahasiswa baru terkait dengan tantangan di program studi masing-masing dan bagaimana cara mengatasinya. Begitu kita lanjutkan ke Kahim Himanggrotek, silahkan. Gimana tanggapannya? Terkait mata kuliah semester 1 ya, mata kuliah awal-awal. Sebenarnya si baru. Mata kuliah semester 1 itu ya masih sama sebenarnya dengan mata pelajaran di SMA untuk semester 1 ya. Ya cuman perbedaannya yang membuat saya kewalahan dulu ya di kami di 2022 yang menggunakan kurikulum 2016, cuman setahu saya kan mereka udah pakai kurikulum 2023. Yang sepenglihatan saya ini kurikulum 2023 ini lebih menekan ke mahasiswa yang menggunakan kurikulum tersebut, jadi lebih berat yang saya lihat gitu. Lebih berat ya, waduh. Jadi, bahaya. Jadi yang saya rasakan menggunakan kurikulum 2016 kemarin ya, saya juga sepakat untuk Pak CO dan Pak Kahim terkait fisika serta mata kuliah yang beserta mata kuliah yang 3 SKS ataupun praktikum gitu. Jadi khususnya kalau menurut saya pribadi ya di 2 tahun terakhir adalah untuk mata kuliah fisika dan kimia yang dimana itu kebetulan mendapatkan kuas-kuas yang cukup jadi cukup kurang bersahabat. Filterisasi Kurang bersahabat kuas-kuas yang di mata kuliah itu di zaman saya gitu. Dari kuas mana dulu itu? Nah, alhamdulillah bukan dari pertanian kuas-kuas. Iya. Dari fakultas sebelah kemarin gitu. Boleh berarti. Makanya kurang bersahabat untuk yang saya temuin. Saya kurang tahu kalau teman-teman saya sama. agak sulit kemarin menurut saya, jadi saya sedikit kewalahan kemarin, apalagi kan masih masa transisi ya. Kalau di SMA kan mana ada kita praktikum, tapi tiba-tiba masuk kuliah, apa praktikum, apa koas, apa laporan praktikum, jadi segala macam mekanisme dan lain sebagainya itu harus kita patuhi dan terapkan begitu. Jadi itu sih yang membuat kewalahan saya sendiri, tapi saya harap teman-teman nantinya jangan lupa nanya-nanya ke cutting lah bahasanya untuk mempermudah lah caranya, mungkin gimana cara pengerjaan laporan segala macam. Ada kok kami sebagai kami di sini ya, untuk kan tadi besok yang akan disiapkan. Makanya kami selalu ada kelas kok, slow aja. Jadi
Saya harap teman-teman maba nantinya juga jangan terlalu tertekan. Kalau emang ada yang dibingungkan, ayo tanya ke kakak-kakak yang udah merasakan hal tersebut begitu. Kita welcome berarti ya. Welcome. Sangat welcome kalau kami ja. Mungkin hanya itu aja sih. Betul. Oke, nah ini berarti kalau kita simpulkan tadi ya, kalau kita simpulkan terkait dengan apa yang sudah yang dikatakan dari ketua Kahim tadi, ketua himpunan tadi, berarti adik-adik mahasiswa baru yang sekarang ini sebenarnya sangat mudah lah ya. Bisa dibantu akademiknya, laporannya, terus apa lagi organisasinya, manajemen waktunya, relasinya juga tentunya. Jadinya apalagi yang mau dipikirkan gitu ya, sehingga tidak mau masuk di himpunan begitu ya. Nah, oke, untuk itu supaya lebih detailnya lagi, kita akan dengarkan dari tanggapan Pak Kahim Ilmu Tanah. Untuk itu kita silahkan, ini lebih detailnya ini. Berbicara tentang kekurangan mungkin yang dihadapi oleh kawan-kawanku, saudara-saudaraku, sobat Faperta, khususnya Soiler, mahasiswa ilmu tanah yang baru. Nah, mungkin yang kita hadapi terkait dengan UNRAM yang mau go internasional. Memang itu jadi tantangan tersendiri buat kawan-kawanku sekalian, karena kita mau go internasional, go nasional. Tentunya kurikulum baru akan dihadapi oleh teman-temanku Soiler gitu. Nah, di kurikulum baru itu memang itu evaluasi dari kurikulum sebelumnya, tapi ya tidak jauh berbeda. Insya Allah untuk beratnya kurang, tapi kembali lagi ke teman-teman. Ketika karena masih dalam semester awal, semester 1, tentu seperti yang dikatakan Pak Kahim tadi, pembelajarannya masih umum seputar SMA, seputar pertanian pada umumnya gitu. General lah ya. Ya, masih general. Nah, di sana kan tergantung dari masa ketika kita menjadi mahasiswa. Apa yang kita tahu ketika kita menjadi siswa. Nah, apa yang kita tahu saat jadi siswa, ya di semester 1 ini insya Allah akan diulas kembali oleh para dosen. Ya di situ kita belajar ulang untuk memantapkan dasarnya dulu sebelum lanjut ke yang lainnya. Nah dari itu ya kembali ke diri kita masing-masing lagi. Kalau kita belajar dan belajar lagi, tidak ada yang sulit. Betul sekali. Intinya kita jalanin lah ya. Kun fayakun. Kun fayakun. Nah, biasa sekali dari ahi kita ini dari Pak Ketua Himpunan. Oke, saya ucapkan terima kasih ya dari para ketua, Pak Koordinator Bidang 1, Hima Sosek atas tanggapan dan wejangannya tadi untuk bagaimana teman-teman mahasiswa baru ke depan sudah ada pegangan nih. Karena sekarang masih 2 hari memasuki jalan perkuliahan. Nah, jadi ketika sudah menonton ini, kita harap teman-teman, adik-adik semua mahasiswa baru sudah punya referensi lah bagaimana ke depan untuk menjalani sebuah perkuliahan. Nah, oke, mungkin terakhir Pak Ketua izin ya, kita akan mendengarkan closing statement dari para ketua himpunan Fakultas Pertanian. Yang pertama di sini ada dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, yang kedua di sana ada Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi, terus ada Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, di sana juga ada Himpunan Mahasiswa Perikanan. Untuk itu kita akan mendengarkan closing statement terakhir yang mungkin sekiranya bisa dispesifikasikan ya para ketua izin untuk bagaimana di himpunan sama di prodi masing-masing. Nah, itu ntar mungkin wejangannya lebih dispesifikkan untuk ke himpunan sama di prodinya nanti untuk ke depan itu. Oke, untuk itu kita mulai dari yang gimana? Dari Pak Kahim? Oke, dari kanan kita ya supaya lebih sopan dari kanan. Dari sini. Oh, kiri. Ya. Kanan saya. Kanan tangan ini. Oke, silakan untuk closing statementnya dari Pak Ketua Himpunan Ilmu Tanah. Ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat berjuang buat kawan-kawan mahasiswa baru, khususnya Soiler. Nah, pesan saya kepada kawan-kawanku sekalian, rekan-rekan seperjuangan. Betul. Ketika kita menjadi mahasiswa baru, saya berpesan berani mencoba teman-teman awalnya. Betul. Coba sebanyak-banyaknya. Cari organisasi sebanyak-banyaknya. Karena pada awalnya teman-teman akan belajar tidak takut salah pada awal satu semester awal itu. Karena ketika
ketingkatan semester naik atas lagi, mungkin teman-teman akan malu ke depannya untuk berjoin lagi. Maka pada awalnya itu teman-teman mulai susun pondasi-pondasi teman-teman untuk menyusun kesuksesan dan masa depan teman-teman ke depannya. Susun dari awal gitu. Tidak ada padi yang ditanam hari ini, ya kita panen hari ini, tidak ada. Tentu kita tanam terlebih dahulu. Banyak proses yang kita lalui kawan-kawan. Nah kemudian terkait dengan keorganisasiannya teman-teman. Mari berjoin di organisasi manapun, terutama rumah awal teman-teman, himpunan. Mari kita siap merangkul, sangat welcome terhadap teman-teman. Kita siap membersamai, kita proses bersama untuk kedepannya. Betul sekali. Kita sama-sama akan membangun Himilta kedepannya. Betul. Tentu kita datang kuliah bukan hanya untuk diri kita sendiri kan. Betul sekali. Karena pada dasarnya kita menjadi mahasiswa seperti katanya Charles Darwin, itu Darwin. paham tidak? Bahwa survival of the fittest. Yang maknanya saya tangkap orang yang sukses itu bukan orang yang paling cerdas atau orang yang paling kuat, bukan seperti itu Pak. Tapi orang yang mampu adaptif, mampu mengkondisikan dirinya sendiri ke suasana manapun gitu. Jadi di organisasi itu kita serap teorinya dari buku-buku kita, dari literasi kita, ya kita praktekkan di organisasi kita. Kita sama-sama di sini gitu. Ya. Nah, ketika itu ya kita akan berproses sistem-sistem untuk pondasi-pondasi kita ya terbangun dari awal sini. Nah, yang paling penting buat teman-teman, karena yang kita rasakan sekarang banyak teman-teman yang kekurangan literasi gitu. Iya. Nah, literasi itu sangat penting menurut saya, Pak. Karena kita harus memperdalam bacaan kita tentang buku-buku. Betul sekali. Karena penguasaan ilmu pengetahuan itu ketika menjadi mahasiswa tidak hanya fokus kepada misalnya kita belajar ilmu tanah aja, tidak seperti itu. Kita harus menguasai berbagai bidang-bidang keilmuan. Kita dituntut memang seperti itu ketika menjadi mahasiswa. Nah, selanjutnya terakhir dari teman-teman harus punya prinsip kawan-kawanku. Ketika kita berjalan harus ada prinsip yang kita bawa. Pemahaman yang kita bawa itu dasarnya prinsip dari teman-teman. Itu sih. Jangan lupa kita berjuang bersama, berproses bersama. Ingat, datang bukan hanya untuk dirimu sendiri. Sepakat. Kita adalah 20% dari pemuda yang sangat istimewa itu. Sepakat. Dan kita punya tanggung jawab untuk kampung halaman kita, teman-teman kita, dan sebagainya. Lebih-lebih untuk orang tua. Lebih-lebih untuk orang tua kita. Terima kasih untuk podcastnya. Siap. Pak Moderator yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Oke, terima kasih ya wejangannya dari Pak Kahim Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah tadi itu sangat sangat banyak sekali dari kata-kata yang dilontarkan tadi. Teman-teman harus bisa adaptif lah, harus eksploratif lah gitulah, karena orang yang sukses itu bukan orang yang pintar. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa beradaptasi. Dia bisa menyesuaikan dimanapun tempatnya berada. Karena orang yang pintar kalau tidak bisa menyesuaikan dimanapun tempatnya berada, dia akan terasingkan. Dia akan mati duluan. Begitupun kalau orang beradaptasi, dia akan tetap bertahan kokoh dengan dirinya sendiri, kokoh di atas kakinya dirinya sendiri. Mungkin itu ya yang dimaksud dengan teori Charles Darwin tadi. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan wejangan dari Kahim Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi. Kita akan mendengarkan closing statement dari beliau untuk bagaimana pesan-pesan buat adik-adik dan tentunya untuk bagaimana cara menghadapi di masa perkuliahan, karena 4 tahun itu lama adik-adikku sekalian. Jadi untuk itu kita perlu harus ada motivasi untuk bagaimana kita bisa menjalani perkuliahan yang sangat-sangat amat berat ini. Untuk itu silakan. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Mungkin sedikit ya closing statement dari saya. Mungkin saya ingin kembali dulu ke awal awal untuk teman-teman himpunan mahasiswa agroekoteknologi atau program studi agroekoteknologi. Yang akan menjadi awal untuk teman-teman adalah pena gitu, teman-teman sekalian, adalah pengenalan agroekoteknologi. Nah,
dari gerbang pena, dari teman-teman nantinya masuk ke pena, baru nanti teman-teman itu akan melihat dunia agroekoteknologi itu sebesar apa gitu. Jadi saya harap yang pertama-tama adalah teman-teman mengikuti pena terlebih dahulu tentunya. Setelah mengikuti kegiatan pena tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai ilmu dan berbagai masalah yang akan teman-teman dapatkan selama 4 tahun ke depan begitu. Jadi apa namanya, mungkin nanti dari akan dapat banyak masalah, mungkin keluh kesah dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman itu akan selalu maju gitu, akan selalu berjalan karena emang 4 tahun itu sangat lama. Syukur-syukur kalau teman-teman selesai dalam 4 tahun. Tapi jangan sampai selesai, jangan sampai teman-teman itu selesai di 7 tahun begitu. Jadi saya harap di teman-teman di himpunan mahasiswa agroekoteknologi atau program studi agroekoteknologi selalu berjalan, hari demi hari akan selalu terlewati. Intinya yang saya harapkan adalah teman-teman memiliki prinsip yang teguh akan pendirian dan lain sebagainya, tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah luluh akan hal-hal negatif, karena emang apa, di kehidupan kampus kita sebagai anak rantau itu tidak ada lagi yang akan mengawasi kita gitu. Jadi tanpa kesadaran diri kita sendiri ya kita akan liar gitu. Jadi saya harap teman-teman dapat menekan diri sendiri, dapat mengekang, dan saya harap teman-teman itu selalu berjalan. Mungkin jika saya apa namanya dalam perumpamaan, mungkin teman-teman mahasiswa baru ini masih layaknya pion di papan catur gitu. Pioner ya. Namun mungkin banyak yang meremehkan apa namanya tugas dan fungsi pion di sana. Cuman siapa yang tahu nanti apabila pion menyentuh kotak terakhir, mereka menjadi raja nantinya di akhir gitu. Jadi saya harap teman-teman akan selalu melihat ke depan, jangan pernah lihat ke belakang, walaupun selalu salah ataupun gagal di kelas segala macam, masih ada hari esok kita perbaiki, hari esok kita perbaiki, hari esok kita ulangi lagi gitu. Jadi lihat terus ke depan. Dan saya harap juga untuk teman-teman mahasiswa baru nantinya selalu aktif di himpunan kita sendiri, rumah kita sendiri di himpunan mahasiswa agroekoteknologi. Karena apa? Mungkin saya sendiri di sini dapat membuat perubahan teman-teman sekalian, tapi dengan teman-teman berdiri dengan saya di sini, kita dapat melakukan revolusi secara besar-besaran gitu. Jadi itu yang saya harapkan, teman-teman selalu dapat berjalan beriringan dengan kami, dengan kita semua di sini. Ayo kita wujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Hidup mahasiswa. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Pas. Terima kasih banget untuk pemoderator dan teman-teman BEM yang telah mewadahi aspirasi kami ataupun nanti mewadahi teman-teman mahasiswa baru lewat podcast ini ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja. Ya. Tadi kita mendengarkan closing statement dan wejangan dari Pak Kahim Himagrotek yang tentunya itu bertujuan untuk bagaimana teman-teman khususnya mahasiswa baru itu bisa telaah dalam-dalam. Jangan ambil mentah-mentah setiap dari perkataan yang daripada para ketua ini yang disampaikan tadi. Itu harus teman-teman telaah lebih dalam lagi. Supaya jangan mentah-mentah untuk mengambil dari setiap kosakatanya. Untuk itu kita lanjutkan ke Kahim Himpunan Mahasiswa Perikanan. Kita kasih waktu untuk memberikan closing statementnya dan wejangannya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang pada mahasiswa baru, khusus untuk Maba 2024. Dan juga di sini saya ingin menekankan bahwasanya gerbang awal kalian yaitu aklimatisasi, Bapak. Aklimatisasi itu sangat penting bagi teman-teman sekalian. Karena pada ikan, teman-teman, ikan itu sebelum kita memasuki lingkungan barunya, itu harus diaklimatisasi dulu selama 15 atau 30 menit. Begitu Pak Moderator. Setelah kita aklimatisasi baru kita lepaskan. Seperti itulah aklimatisasi yang ada di himpunan mahasiswa perikanan. Intinya jangan sampai lewatkan teman-teman. Dan juga saya bertitip pesan bahwasanya jangan takut untuk mencoba selagi itu baik. Karena kalau kita takut untuk mencoba, teman-teman tidak akan mendapatkan apapun. Teman-teman tidak akan mendapatkan kesempatan kedua kalinya. Terus ketika teman-teman mencoba, ada dua hal yang akan teman-teman dapatkan. Entah itu pengalaman ataupun keberhasilan tersebut. Ketika teman-teman berhasil, ya alhamdulillah. Teman-teman langsung berhasil gitu. Ketika teman-teman gagal, teman-teman akan mendapatkan pengalaman dari kegagalan tersebut. Sehingga teman-teman bisa jadikan referensi dari anak tersebut. Dan juga
teman-teman tetap semangat, jangan patah menyerah karena di setiap gerakan yang kita buat pasti ada konsekuensinya, teman-teman sekalian. Dan juga saya juga berharap dalam Al-Quran juga mengatakan bahwasanya setiap ujian itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Allah tidak akan menguji seorang hamba sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan juga Allah dua kali atau berapa itu berfirman bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu. Jadi teman-teman, saya berharap untuk mengikuti aklimatisasi maba yang insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Tidak hanya itu relasi, tidak hanya itu tentang akademik saja. Teman-teman, saya yakin bahwasanya teman-teman bisa. Itu saja, saya yakin. Terima kasih banyak Pak Moderator. Itu saja. Udah ya Pak Kahim. Nah itu ya kita baru saja kita mendengarkan wejangan dari Pak Kahim Himpunan Mahasiswa Perikanan yang tadi sangat menyentuh sekali ya tentunya terkait dengan sabda-sabda yang dibawakan tadi itu sangat relevan sekali dengan kehidupan yang sekarang akan kita jalani untuk kedepannya juga tentunya. Untuk itu terakhir kita akan mendengarkan closing statement dan wejangan dan pesan untuk dari Pak Koordinator Bidang 1 Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian atau biasa familiar teman-teman Himasepta. Oke, untuk itu Pak CO silahkan untuk kita mendengarkan wejangan dan closing statementnya. Oke, sebenarnya mungkin saya mau nyampein beberapa harapan saya sebagai teman-teman dari Himasepta ya. Yang saya harapin sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa baru itu intinya jangan jadi kupu-kupu aja. Jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Sebenarnya mau aktif dimanapun sekarang banyak program pemerintah yang menjanjikan juga gitu loh. Kayak MBKM, MSIB itu kalian bisa ikutin itu juga loh. Dan tapi kebanyakan teman-teman yang lulus di program pemerintahan itu emang dari himpunan. Nah, karena apa yang kita harapin setelah lulus sebagai fresh graduate gitu loh, kalian ngelamar kerja ke sini ya cuman saya sarjana ya, banyak banget sarjana sekarang. Udah banyak banget. Jadi ya Keren. hal apa yang bisa kalian jual gitu loh. Ya kalau dari yang saya bisa kasih ke teman-teman yaitu pengalaman organisasi. Selain itu ya mungkin bisa pengalaman magang yang kayak program pemerintah tadi, MBKM, MSIB itu banyak banget kan. Nah, ya itu intinya kenapa dari tadi kita seakan-akan kayak mewajibkan teman-teman buat aktif di himpunan, karena kalau kalian aktif di himpunan tuh lebih bisa kita kontrol. Dan kita tuh ada loh ambisi buat mendidik adik-adik kita gitu loh. Kita pengen kalian jadi orang, kita pengen ya walaupun kita juga belum jadi orang, tapi intinya kita ada keinginan buat sama-sama berproses gitu loh. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi ya intinya jangan jadi kupu-kupu. Nggak ada apa ya? Ya nggak ada yang didapat. Iya. Udah kupu-kupu terus pas di kelas juga main ML. Udah mau jadi apa? Iya, sering banget. Betul. Jadi ya itu sih kalau menurut saya. Bahkan ada salah satu statement yang mungkin saya sedikit setuju ya. Oke. Jangan sampai kegiatan kuliah kalian mengganggu kegiatan organisasi kalian. Benar. Karena iya, tapi menurut saya itu sedikit benar. Kenapa saya sedikit setuju? Saya bilang karena emang ketika saya lebih aktif di organisasi juga malah akademik itu yang ikut. Akademik sih tetap lancar. Tapi kalau kalian lebih aktif di akademik belum tentu hard skill, soft skill kan kalian akan tertempa gitu loh, bakal terlatih gitu loh. Tapi kalau kalian aktif di organisasi, saya jamin akademik bakal ngikut. Ya, karena sambungan kata dari perkataannya Pak Kabit tadi bahwasannya lowongan pekerjaan yang sekarang itu kebanyakan banyak yang tidak dipublish. Nah, untuk itu dari sana akan kita mendapatkan networking jaringan tersebut. Karena lowongan pekerjaan yang mungkin sekiranya itu kita iming-imingkan kan, sekarang lowongan pekerjaan itu sangat sulit adik-adik. Nah, untuk itu banyak yang tidak terpublish lowongan-lowongan pekerjaan itu. Nah, tapi siapa tahu dari saya mengenal Kahim Himilta, Himagorotek,
Pak CEO. Dari sana saya mendapatkan link-link dan informasi untuk bagaimana kemudian saya bisa masuk di program atau pekerjaan yang saya iming-imingkan. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kehadiran dan kesempatan untuk para ketua dan Pak Kabid yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa kita berdialog dan berdiskusi atau biasa kita sebut ngobrol pintar dari Satipa Ormawa. Oke, terakhir closing statement dari saya untuk Sobat Maperta, mahasiswa Fakultas Pertanian, untuk teman-teman mahasiswa baru, untuk kedepannya jangan jangan karena kita anak kampung, anak kota, anak pedesaan itu menjadi keterbatasan untuk kita bisa menggapai mimpi. Nah, untuk itu dimanapun asalmu, dimanapun daerahmu, dimanapun apapun latar belakang background orang tua kita, tuh tetaplah semangat karena kita semua itu berhak merdeka akan mimpi yang akan kita kejar. Untuk itu tidak ada sekat-sekat antara pedesaan, daerah, kota dan keterbelakangan orang tua. Untuk itu seperti yang saya bilang tadi 4 tahun itu lama supaya teman-teman adik-adik mahasiswa itu baru supaya benar-benar manfaatkan privilege sebagai mahasiswa baru tersebut. Karena apa? Kalau kata Najwa Shihab itu kebanyakan sekarang teman-teman kita sebagai mahasiswa baru manfaatkan masa muda ini karena masa muda cuma sekali. Kalau izin ya saya kutip tadi perkataannya Najwa Shihab, karena kita dalam masa muda sekarang itu perbanyaklah kegagalan-kegagalan untuk masa muda sekarang. Untuk apa? Ke depan di masa tua itu kita akan mendapatkan hasil dari kegagalan-kegagalan kita di masa muda. Jadi saya harap untuk adik-adik mahasiswa baru jangan takut gagal, jangan takut berproses, jangan takut berprogres karena setiap setiap kegiatan-kegiatan di lingkungan kampus itu adalah mengajarkan kita bagaimana kita berkehidupan untuk kehidupan luar yang tidak pernah kita lakoni sebelumnya. Untuk itu terakhir kita mungkin jargon ya Pak Ketua, untuk itu kata yang selalu menyatukan kita, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pertanian Indonesia. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya untuk para ketua Ormawa telah menyempatkan waktunya. Saya selaku host ataupun moderator pamit undur diri di acara Satipa Bersuara. Kita kembali ke minggu depan di dalam rangka tema yang sama juga, how to survive as mahasiswa baru di tahun pertama Fakultas Pertanian. Untuk itu kami mohon untuk teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya ya. Supaya lebih dekat ke depannya kita akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan kehidupan lingkungan kampus di Fakultas Pertanian ini. Tentunya bersama dengan yang expertnya di sini, ketua-ketua Ormawa yang gagah-gagah ganteng ini. Untuk itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa.